Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi semuanya. Sebelumnya kepada yang terhormat Koordinator dari Program Studi Teknologi Rekayasa Mekatronika, Bapak Ahmad Rofi'i, kemudian yang terhormat Bapak dan juga Ibu dosen dari Teknologi Rekayasa Mekatronika, dan juga yang kami hormati narasumber kami yaitu Hendy Rudiansah, STMNG. Dan juga kepada teman-teman yang udah hadir pada acara hari ini, yang udah memeriahkan acara pada hari ini. Sebelumnya, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah dapat hadir pada acara hari ini dalam keadaan yang sehat dan juga walafiat. Selanjutnya mari kita mari kita simak sebuah video profil yang nantinya akan menjelaskan bagaimana prodi kita, yaitu Prodi Teknologi Rekayasa Mekatronika dari Politeknik Negeri Jember. Program Studi Teknologi Rekayasa Mekatronika resmi dibuka berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 395-M/2020 pada tanggal 13 Maret 2020. Pada awal pendiriannya, program studi ini berada di bawah jurusan Teknik Politeknik Negeri Jember. Sarjana Teknologi Terapan Mekatronika yang dihasilkan dari program ini memiliki kompetensi dalam merekayasa proyek mekatronika, melakukan supervisi, evaluasi, hingga pengambilan keputusan pada proses produksi, manufaktur, otomasi industri, dan sektor pertanian. Selain itu, lulusan juga dibekali jiwa kewirausahaan dan kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi yang pesat, khususnya di bidang perancangan dan pembuatan produk mekatronika. Program Studi Teknologi Rekayasa Mekatronika memiliki visi untuk menjadi pendidikan vokasi unggulan di Asia pada tahun 2035 dengan fokus pada teknologi yang mendukung sektor pertanian, peternakan, dan pengolahan pangan. Dalam rangka mencapai visi tersebut, Program Studi Teknologi Rekayasa Mekatronika memiliki misi untuk 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan vokasi di bidang teknologi rekayasa mekatronika yang berkualitas, inovatif, dan berdaya saing. 2. Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang teknologi rekayasa mekatronika yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan. 3. Mengembangkan kerjasama baik tingkat nasional maupun internasional di bidang teknologi kerekayasaan mekatronika. Pembelajaran di program studi teknologi rekayasa mekatronika didukung oleh fasilitas laboratorium yang lengkap seperti Laboratorium Elektronika Instrumentasi, Laboratorium Robotika, Laboratorium Otomasi, Laboratorium Pneumatik, dan Laboratorium Rotografer. Program Studi Teknologi Rekayasa Mekatronika, tempat bagi para inovator muda untuk berkembang dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Baiklah, tadi merupakan video profil dari Teknologi Rekayasa Mekatronika yang sangat luar biasa. Selanjutnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Prodi TRM karena sudah memfasilitasi dan juga mewadahi acara pada hari ini sehingga kita dapat mendapatkan informasi dan juga pengetahuan baru nih terkait mekatronika, terutama dalam Mechatronic Workshop, di mana nantinya pada acara ini kita akan memahami juga sekaligus mengaplikasikan tahapan dalam membangun sebuah workshop mekatronika dari narasumber yang nggak main-main. Beliau yaitu Bapak Hendy Rudiansah, STMNG, merupakan Dewan Penasihat dari IKATOMI ataupun Ikatan Ahli dari Teknik Otomasi dan juga Mekatronika Indonesia. Baiklah, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dan juga pembuka dari Koordinator Mata Kuliah Workshop Mekatronika kepada Bapak Irwan Nari. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang saya hormati Koordinator Program Studi Teknologi Rekayasa Mekatronika Bapak Ahmad Rafi'i, SPD MPD, dan juga yang sangat kami muliakan narasumber inspiratif kita, Bapak Hendy yang sudah join di Zoom. Selamat pagi Bapak. Pagi Pak, suara saya jelas ya? Ya, sehat Pak ya? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Dan yang saya sangat banggakan adalah mahasiswa-mahasiswa TRM semester 6 yang luar biasa. Baik, tidak banyak yang ingin saya sampaikan bahwa saya selaku koordinator mata kuliah workshop mekatronika, di mana mata kuliah ini ada di semester 6, kemudian dengan beban SKS adalah 2 praktikum. Jadi kami hampir 4 jam ya, 4 jam di laboratorium untuk melakukan kegiatan praktikum ini. Adapun capaian pembelajarannya adalah yang pertama, mahasiswa itu mampu merancang ya dan merakit sistem mekatronika. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mahasiswa mampu melakukan troubleshooting atau diagnosis perbaikan dari sistem mekatronika yang dibuat. Sebagai informasi Pak Kaprodi dan juga Bapak Mentor PI bahwa teman-teman semua ini sudah menyelesaikan tugas proyek sederhana, itu namanya mesin penyorting benda menggunakan conveyor berbasis PLC Outsil. Nah, ini luar biasa. Mereka ini kita bagi menjadi 3 divisi. Yang pertama adalah desain, kemudian ada yang pemrograman, dan juga ada tim wiring. Dan alhamdulillah kebetulan kami sudah di akhir sesi praktikum Pak ya. Jadi proyeknya sudah selesai dan sudah diuji. Dan alhamdulillah anak-anak ini luar biasa bisa mendapatkan wawasan. Yaitu mungkin dari kami terkait mata kuliah workshop mekatronika. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu merupakan sambutan dari Bapak Irwanari yang luar biasa. Selanjutnya saya persilakan untuk sambutan dari pembuka dari Bapak Kaprodi, yaitu Bapak Ahmad Rafi'i. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada yang terhormat guru kami. Nah, beliau adalah guru kami ya, karena kami tergabung di Ikatan Ahli Otomasi dan Mekatronika Indonesia. Kebetulan Pak Hendy dulu menjadi ketuanya, benar ya Pak Hendy ya? Nah, sekarang menjadi Dewan Penasihat. Selamat datang Pak Hendy. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kepada yang terhormat Pak Irwanari, kebetulan Pak Hendy beliau juga sekretaris jurusan kami, jurusan teknik, dan kebetulan di program studi kami beliau koordinator mata kuliah workshop mekatronika yang pada pagi hari ini memiliki satu event yang begitu luar biasa untuk bisa lebih jauh dan lebih dalam dan mengenalkan lebih dekat terkait dengan workshop mekatronika yang pada hari ini kita berkesempatan untuk bisa menghadirkan meskipun secara daring. Nah, kebetulan Pak Hendy ini adalah pakar otomasi dan mekatronika di Politeknik Negeri Bandung, Manufaktur Bandung. Jadi beliau adalah pakar otomasi dan manufaktur mekatronika di Politeknik Negeri Manufaktur Bandung. Jadi nanti kita bisa mendapatkan banyak sekali sharing knowledge dan sharing experience terkait dengan workshop yang mekatronika yang ada di sana. Dan beliau juga sudah banyak memberikan juga pelajaran penting. Kemarin beliau langsung membimbing
salah satu tenaga pengajar kami, betul ya Pak Hendi ya. Jadi ada Pak Mas Robi ya, teknisi kita, sekaligus juga ada Pak Fendi juga. Jadi yang banyak memberikan pengetahuan sekaligus inspirasi yang begitu luar biasa. Jadi mudah-mudahan untuk kegiatan hari ini bisa kita buat menjadi satu cerminan bahwa ke depan TRM terutama di Poli C harus semakin bertambah, semakin maju, terutama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama di workshop mekatronika. Pak Hendi dan teman-teman mahasiswa yang saya hormati, sekedar informasi Pak Hendi bahwa di program studi kami di semester 6 ini kita menjadi di kurikulum kami, kita jadikan sebagai pilot project untuk setiap kegiatan di akhir keprofesian mereka. Jadi di semester 6 itu mereka menempuh 3 mata kuliah workshop, Pak. Salah satunya adalah workshop mekatronika. Nah, nanti di akhir ketika nanti Anda semua sudah ujian akhir semester itu tidak kemudian lepas begitu saja. Tetapi nanti di akhir sebelum penilaian nanti akan diberikan oleh dosen masing-masing itu ada satu penilaian lagi namanya capture design atau yang kita sebut dengan capture project. Sehingga project yang disebutkan oleh Pak Irwan Nari tadi yang PLC Outsil tadi nanti kita akan pamerkan di depan khalayak umum, baik sesama mahasiswa, dosen, maupun mitra industri yang ada di sekitar kita untuk melihat hasil yang telah kalian kerjakan. Dan penilaiannya itu cukup fair karena selain penilaian dari pihak dosen juga diberikan penilaian dari pihak masyarakat. Sehingga penilaian kami betul-betul menggunakan portfolio assessment sehingga tidak hanya memberikan penilaian di satu sisi di bangku kuliah tetapi langsung didiseminasikan oleh masyarakat. Jadi nanti Anda akan menyaksikan sendiri bagaimana nanti orang lain yang akan menilai karya Anda sendiri dan bagaimana evaluasinya Anda di depan khalayak umum. Itu Pak Hendi sedikit pembuka dari kami. Mudah-mudahan kegiatan pada hari ini bisa membawa barokah dan manfaat bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya kepada yang terhormat Pak Hendi karena telah menyempatkan waktu untuk bisa memberikan pelajaran yang begitu luar biasa terkait dengan workshop mekatronika. Harapan kami saudara sekalian tolong simak, ikuti dengan seksama, catat setiap not yang memang diperlukan dan sangat penting dan tidak hanya sekedar dicatat tetapi mudah-mudahan bisa diterapkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selamat berkegiatan dan kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Rofi atas sambutannya sehingga kita dapat mengetahui informasi-informasi dan juga background dari Bapak Hendi sendiri. Untuk selanjutnya mari kita dengarkan langsung materi yang dibawakan oleh Bapak Hendi Rudiansa STMNG. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Suara saya jelas ya? Jelas suara saya? Cukup ya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon MC kasih kode aman. Suara saya jelas? Halo? Jelas Pak? Oke, siap. Memastikan saja. Oke, baik, terima kasih. Yang saya hormati Pak Irwan, salam kenal, kemudian Pak Ropi juga gitu ya. Mungkin dengan Pak Ropi sudah
ngechat ya beberapa kali kita sudah bertegur sapa walaupun by WA gitu ya, belum bertatap muka secara langsung ya. Mungkin kalau dengan Pak Pendi kemudian dengan Pak Fanani itu sudah langsung pernah ketemu gitu karena kebetulan ada kegiatan bersama di lembaga sertifikasi profesi ya. Baik, izin untuk menampilkan slide ataupun layar ya. Oke, sudah jelas ya, tampak ya layarnya. Oke, makasih ya. Baik, ini memang awal rencana kita kan kemarin jauh-jauh hari kontak-kontak dengan Pak Pendik ya untuk ada acara kegiatan workshop di Poli J gitu ya. Memang sangat antusias saya juga bisa hadir ke sana gitu ya. Namun mungkin karena sesuatu hal gitu ya eh, tidak bisa dilaksanakan sehingga kemarin ya hari apa ya tiba-tiba Pak Pendik menyampaikan untuk menjadi dosen tamu ya di Poli J gitu ya. Ya tentunya alhamdulillah kebetulan memang jadwal per hari ini juga lumayan padat perayaan, tetapi alhamdulillah saya prioritaskan di pagi hari itu ya alhamdulillah bisa bisa menyempatkan itu ya, alhamdulillah itu ya. Karena memang siang ini juga harus ada kegiatan lain gitu ya, dan alhamdulillah bisa bisa tentunya bisa silaturahmi dengan rekan-rekan saya para dosen tentunya di Poli J khususnya di Prodi Mekatronika dan tentunya adik-adikku mahasiswa ya mahasiswi semester apa? Semester 6 berarti ya. Semester 6 Prodi Teknik Rekayasa Mekatronika ya betul ya seperti mirip-mirip dengan di Palma seperti itu. Jadi judul untuk pertemuan hari ini adalah workshop ya mekatronika lebih ke apa ya? Lebih ke trik ya, trik ataupun penyelesaian studi kasus industri berbasis PLC ataupun microcontroller gitu ya. Walaupun sebenarnya lebih kebanyakan kalau industri kita berbicaranya di segmen PLC ya kebutuhannya, walaupun tidak menutup kemungkinan di microcontrol pun banyak, tetapi lebih banyak yang saya alami selama ini mungkin saya akan bercerita tentang pengalaman juga seperti itu, sehingga sedikit ada gambaran bagaimana realnya yang terjadi di lapangan ataupun di industri manufaktur khususnya seperti apa gitu ya. Oke, ini apa CV saya gitu ya. Saya dari Polman Bandung. Saya ngajar di Polman dari 2002 sih sebenarnya. Di 2002 masih D3 itu. Masih D3 saya angkatan 99 lulus 2002 langsung ngajar. Waktu itu bukan dosen ya, statusnya masih instruktur gitu ya. Staf ya pengajar lah, belum ada istilah dosen waktu itu sampai sekarang gitu ya. Kemudian saat ini sih sebenarnya saya di jurusan mekatronika di sekretaris jurusan tetapi bidang kerjasama gitu ya per tahun ini gitu ya. Kemudian saya lebih senang disebut praktisi industri juga gitu ya. Kenapa? Karena memang akan saya tunjukkan sedikit beberapa contoh beberapa pekerjaan yang sudah saya garap sejak 2005, 2006 sampai 2020-an lah kurang lebih seperti itu. Jadi kalaupun kalau dilihat CV-nya gitu ya, justru risetnya sedikit nggak banyak, lebih banyaknya mungkin pengalaman di industrinya seperti itu. Walaupun sebenarnya dari sisi apa ya, dari sisi pengakuannya berarti pribadi karena memang Polman apalagi dia PBE Production Based Education gitu ya sehingga memang banyak pekerjaan-pekerjaan proyek yang memang digarap di Polman gitu ya. Kemudian sempat saya juga megang sertifikasi di Polman dari 2017 sampai terakhir 2025 gitu ya. Kemudian saya juga Dewan Pengarah di LSPP 3 Otomasi Mekatronika Indonesia gitu ya, mulai 2023 sampai sekarang. Dan saya juga profesinya asesor dan master asesor BNSP gitu ya. Dan tadi disebutkan saya juga aktif di IKATOMI, Ikatan Ahli Teknik Otomasi Mekatronika Indonesia gitu ya. Dan ini berdirinya di tahun
2022 sih sebenarnya baru ya, baru gitu ya. Jadi 2022, kemudian untuk perizinan di Kementerian Kemenhumhamnya baru di 2023 terbitnya. Jadi ini kumpulan para para ahli ya, para para alumni gitu ya, para para pekerja ataupun orang-orang yang memang konsennya di otomasi mekatronika gitu seperti itu. Jadi nanti adik-adik semua gitu ya, silakan boleh gabung di sana gitu ya. Apakah pada saat nanti menjadi alumni atau apapun silakan, karena ini apa ya apa ya asosiasi yang memang terbuka secara nasional seperti itu. Jadi mudah-mudahan nanti dengan hobi-hobi, dengan pekerjaan yang digelutinya nanti bisa berkontribusi gitu ya. Karena saat ini Katom ini memang benar-benar baru gitu ya, benar-benar memang baru dibangun gitu ya seperti itu, sehingga butuh sentuhan-sentuhan dari teman-teman biar asosiasi ini berkembang menggema secara nasional seperti itu. Syukur-syukur internasional itu targetnya seperti itu. Oke, saya asalnya dari kota Bandung gitu ya. Jadi ujung ke ujung ya, dari Bandung ke Poli J cukup jauh seperti itu ya. Ujung ke ujung seperti itu. Ini nomor handphone saya dan IG saya seperti itu. Oke. eh Sebelum melanjutkan ke inti dari apa ya materi kita, mungkin sedikit dulu kita bahas dulu mekatronika itu apa sebagai pendahuluan, sehingga teman-teman isi bisa dapat gambaran secara utuh ya kira-kira apa ya mekatronika itu dia bidangnya apa saja, kemudian nanti dapat diterapkan di industri itu seperti apa aja seperti itu ya. Kita lihat sini. Kita lihat dari definisi bahwa mekatronika itu adalah apa ya, gabungan dari beberapa disiplin ilmu gitu ya. Bisa teknik mesin, kemudian teknik elektro gitu ya. Kemudian teknik informatika dan teknik kendali. Secara umum seperti ini ya. Kemudian kita bisa lihat juga untuk pengertian lain bahwa mekatronika ini lebih mengarah ke teknologi kendali numerik ya, yaitu teknologi dia mengendalikan mekanisme menggunakan aktuator ya atau output gitu ya untuk mencapai suatu tujuan tertentu ya, dengan memonitor informasi kondisi gerak mesin menggunakan sensor gitu ya, dan memadukan informasi tersebut ke dalam mikroprosesor. Nah, mikroprosesor ini mungkin kita bisa mengartikannya kontrolernya yang berbasis mikrokontroler itu bisa ya mikro itu sendiri ataupun bisa menggunakan pemrograman PLC gitu ya. Oke, kita lihat ilustrasinya gitu ya. Saya coba ambil dari beberapa referensi terkait mekatronika itu ya. Kalau kita lihat di sini bahwa mekatronika ini segmennya ya cukup banyak ya. Dia irisannya cukup banyak ke menyasar ke kontrol sistem gitu ya. Di kontrol sistem itu ada apa ya, kontrol elektronik, kemudian digital seperti ini masuknya ke mekatronik. Kemudian ada juga yang memang murni elektroniknya, elektronik sistem, kemudian elektromekanisme seperti itu. Dan mekanik juga ada sendiri gitu ya. Dan terakhir adalah adanya komputer. Jadi memang secara keilmuan sangat luas itu. Sehingga kalaupun kita lihat pasti di tiap politeknik gitu ya, misalkan di Polman gitu ya, akan lebih kentalnya adalah si manufakturnya seperti itu, mekatronikanya seperti itu ya. Kemudian kalau kita jalan-jalannya ke Pens mungkin lebih kuatnya mungkin dari sisi robotiknya itu seperti itu. Jadi ada kekasannya yang mungkin apa ya, khasnya di situ walaupun memang itu masih mekatronik. Kemudian di Poli Batam misalkan dia memang kuatnya di semikonduktornya. Nah, saya nggak tahu nih di Poli J kira-kira nanti segmennya yang dikuatkan yang sisi mananya seperti itu gitu ya. Dan ini nanti penerapannya banyak gitu ya, mau otomotif, ke medical gitu ya, defense system, kemudian manufaktur itu, material processing, banyaklah sekali lah untuk penerapannya seperti itu ya. Jadi di sini ilustrasinya memang menggambarkan irisan ya dari berbagai sistem khususnya mekanik, elektronik, kontrol dan komputer gitu ya. Kemudian kita lihat kalau di Polman kurang lebih seperti ini. Kalau di Polman kurang lebih seperti ini. Jadi eh, ada unsur memang otomasinya ataupun integrasinya, sistem otomasinya gitu seperti itu. Jadi secara keseluruhan sih sama ya, meliputi teknik elektro, kemudian teknik informatika, kemudian teknik mesin, ada kendalinya. Dan ini berkaitan dengan bagaimana cara merancangnya nanti.
cara merancangnya, kemudian membuat komponennya, ataupun perangkat yang digunakan untuk membangun sistem yang terintegrasi. Sehingga di sini memang semester 6 itu sebenarnya sudah pada tahap mengintegrasikan seperti itu. Jadi mulai dari semester 1, 2, dan seterusnya itu pastinya mahasiswa sudah mulai belajar mulai dari basic elektronik, basic digital, basic rangkaian listrik gitu ya. Bahkan yang fundamental sebelumnya adalah gambar teknik elektrik itu pun penting seperti itu ya. Nanti masuk ke sistem otomasinya, pneumatik, hidrolik gitu ya. Sampai nanti masuk ke controllernya gitu, sistem kendalinya. Apakah berbasis PLC ataupun microcontroller seperti itu ya. Oke, kita lihat dari sisi penggunaannya. Kita lihat penggunaan ini mulai dari di industri ya, proses dan manufaktur ini cukup banyak digunakan seperti itu. Cukup banyak digunakan. Bahkan ini kalau berbicara Polman ya, Polman banyaknya di proses dan manufaktur seperti itu. Kalau berbicara masalah sebuah factory, sebuah kendaraan sepeda motor ataupun mobil, ya disitulah peran mekatronik otomasi sangat banyak seperti itu. Dan eh, orang-orang di sini, dosennya, mahasiswanya juga terlibat dari beberapa pekerjaan yang memang pekerjaan itu memang permintaan dari industri yang kemudian dikerjakan di Polman, sehingga memang proses manufakturnya sangat terasa, sangat kental dan terlibat di situ. Ataupun teman-teman yang memang diprioritaskan dia magang gitu ya ke industri. Kebetulan memang di manufaktur, maka dia pun sama-sama terlibat. Jadi proses manufaktur ini akan kelihatan gitu ya untuk penggunaan mekatronik dan otomasi gitu ya. Kemudian robotik jelas, sangat banyak penggunaan robotik untuk bidang mekatronika ya. Kemudian transportasi mulai dari pesawat terbang, mobil, kereta api ya, tentunya proses pembuatannya termasuk manufakturnya gitu ya, ataupun proses pengaturannya dari transportasi itu juga sama, memanfaatkan teknologi mekatronika ataupun otomasi ya, seperti itu. Kemudian pertambangan, gitu ya, itu jelas, bahkan sangat dibutuhkan untuk beberapa bagian yang memang untuk memudahkan pekerjaan-pekerjaan operator, memudahkan orang-orang yang memang dia itu membutuhkan alat bantu gitu ya. Contohnya mungkin di kami ada jurusan pengecoran logam, dia memang membutuhkan alat-alat yang meringankan karena dia harus mengangkat cetakan-cetakan yang cukup berat ya, cukup besar gitu ya, yang tidak mungkin diangkat oleh satu dua orang, bahkan harus menggunakan alat bantu ya. Dia membutuhkan kren itu ya, membutuhkan motor drive penggerak untuk hal tersebut itu ya. Jadi pertambangan pun sangat berperan fungsi-fungsi dari mekatronika gitu ya. Kemudian makanan juga sama gitu ya. Jadi makanan pun sama gitu ya. Jadi makanan ini memang apa ya? Sepertinya hal yang ringan, tetapi sebenarnya sudah mass pro gitu ya. Jadi banyak eh, makanan yang sudah dikemas dalam sedemikian rupa dan itu sudah terkena teknologi mekatronika gitu, seperti itu. Mulai packagingnya seperti itu, kemasannya, sehingga menaikkan nilai jual dari makanan itu seperti itu. Dan tentunya menguntungkan seperti itu. Medicine juga sama, obat-obatan juga sama gitu ya. Jadi beberapa pabrik-pabrik yang memang berbasis kesehatan, obat-obatan, ya tentunya dia memanfaatkan teknologi untuk mekatronika gitu ya. Kita lihat di sini contohnya untuk yang industri proses manufaktur itu ya. Kalau kita perhatikan, kalaupun teman-teman sudah pernah jalan-jalan ke industri ya, berkaitan dengan proses manufaktur ya, pembuatan mobil ya contohnya. Kita sering mendengar itu ya, bahwa sekian menit mesin itu jadi satu buah unit gitu seperti itu ya. Maka itu memang tidak dipungkiri karena itu kalkulasi per prosesnya sekian detik seperti itu. Contohnya kami dulu pernah membuat itu ya tahun 2008 kalau nggak salah 2006 2008 pada saat Xenia Avanza itu booming gitu ya. Kami membuat mesin yang namanya adalah mesin oil hole, water jacket untuk pengecekan kebocoran di engine-nya seperti itu. Dan itu kami yang membuatnya seperti itu dan itu kami kirim ke Daihatsu waktu itu dan posisinya waktu itu plannya masih di Sunter gitu sebelum dia pindah ke Karawang. Nah, itu kalau
perhatikan bahwa mesin yang kami kirimkan di situ adalah di antara deretan mesin-mesin yang lain. Jadi satu plant misalkan di engine plant itu bisa sampai 20 sampai 30 mesin seperti itu. Satu plant saja seperti itu. Misalkan di engine saja seperti itu. Dan itu per titiknya per mesinnya hitungannya sudah detik seperti itu. Dan kalau perhatikan sebelumnya itu kalaupun tanpa otomasi, tanpa mekatronika itu bisa membutuhkan waktu yang cukup banyak. Apa ya, bisa benar-benar membutuhkan waktu yang cukup banyak gitu ya dalam setiap prosesnya gitu. Misalkan satu line ada 20 mesin. Itu kalau secara manual logikanya bahwa satu mesin itu benar-benar dikendalikan oleh satu orang operator seperti itu ya gitu ya. Tetapi dengan teknologi ini, dengan mekatronika ini, dengan otomasi ini, maka satu operator dia bisa menghandle 4 sampai 5 mesin sehingga satu line itu pasti jumlah SDM-nya akan berkurang. Itulah industri proses manufaktur dan itu peran kita untuk menyelesaikan kasus-kasus di mekatronika gitu ya. Kemudian robot juga sama itu. Robot tentunya ini adalah bisa dikalibrasikan dengan sebelumnya gitu. Ini pun di dalam industri proses manufacturing sudah ada robot itu. Salah satunya adalah mungkin robot untuk assembling, robot untuk proses pengecetan gitu. Itu tentunya apa ya dikhususkan walaupun mungkin secara fasilitas politeknik juga semua masih terbatas. Mungkin ada lah satu dua unit robot yang mungkin bisa dipelajari tetapi mungkin lebih realnya mungkin ini apa ya lebih nyamannya adalah pada saat teman-teman bisa turun ke lapangan praktek magang dan diberikan kesempatan untuk mempelajari sebuah robot tertentu untuk memprogram maka itu adalah saya pikir akan lebih paham dibandingkan pada saat teman-teman belajar di kampus sendiri seperti itu. Kemudian ini pun sama terkait ini yang sampel lah sederhana pengaturan transportasi, kemudian untuk traffic light ya, kemudian untuk kereta api itu ya, sampai yang rumit, yang kompleks di kokpit itu ya, itu rumit, lebih rumit dari yang darat seperti itu. Ini pun sama bagian dari mekatronika. Ini sederhananya seperti itu. Pertambangan juga sama yang saya sebutkan tadi. Jadi ini pun sama, sangat membutuhkan tenaga-tenaga mekatronika dalam menyelesaikan beberapa kasus yang ada di pertambangan itu ya. Oke, makanan juga sama. Ini kadang-kadang di apa ya, dilihat sebelah mata. Padahal ini adalah bisnis yang cukup menguntungkan gitu. Kalau di Bandung tuh, saya nggak tahu di Poleji ada pabrik yang namanya Ceres gitu ya. Dia concern di food dari makanan, maka memang dia semua menggunakan otomatis alatnya seperti itu. Mulai dari pengepakan air mineral misalnya, ataupun pengepakan sebuah Ceres coklat dan sebagainya, ataupun kalau dilihat di tampak layar adalah pengepasan mie gitu seperti itu. Maka itu sudah menggunakan teknologi mekatronika seperti itu. Oke, kemudian obat-obatan juga sama, mulai dari mesin pembuat obat, kemudian ventilator itu ya, dental unit itu sama, semua berbasis mekatronika itu seperti. Dan ini kalau untuk ranahnya medicine ini memang apa ya, nggak mudah ya karena kalau berbicara manufaktur ya umum general, masalah penggunaan komponen dan sebagainya agak sedikit lebih ada pembebasan. Tetapi pada saat ranah ke medicine, teman-teman maka ada persyaratan-persyaratan yang perlu disepakati dan divalidasi oleh Kementerian Kesehatan seperti termasuk adalah komponennya seperti itu. Misalkan ventilator itu, ventilator tuh nggak sembarangan gitu. Pembuatan ventilator dia memang memanfaatkan udara, tetapi pada saat dia memanfaatkan komponen-komponen pneumatik gitu, contohnya komponen yang mungkin kita tahu sendiri SMC, Vesto, maka itu regulatornya harus ada lisensinya. Khusus misalkan yang pneumatik yang saya pahami, yang pernah saya alami bahwasanya pada saat dia menggunakan komponen pneumatik gitu ya, maka dia harus mendapatkan license dari SMC Jepangnya langsung. Minimal Singapura seperti itu. Atau mungkin yang Vesto itu langsung dari Jerman. Jadi nggak sembarangan seperti itu. Oke, kalau dental unit mungkin tahu ya untuk yang gigi ya, itu pun sama. Oke, yang terakhir adalah entertain seperti ini yang kadang-kadang terlupakan, betul nggak? Mungkin terlupakan. Ini contoh aja sebuah wahana yang ada di
Trans Studio gitu, seperti itu. Ini contohnya adalah dunia lain dan sebagainya. Mungkin bisa googling kira-kira apa sih ini. Karena sebenarnya ini pun dikendalikan menggunakan mekatronika seperti itu. Jadi ini pun suatu peluang ya, sudah peluang. Selain tadi makanan, kemudian dunia entertain juga sama gitu ya. Justru akan lebih mudah gitu ya pada saat mengendalikan sebuah game-game permainan seperti ini berbasis kontrol otomasi ataupun mekatronika seperti itu. Dan ini menjadi apa ya, peluang lain yang ternyata ini pun memang dunia kita yang harus kita pahami bahwa kita bisa loh mengerjakan ini gitu. Karena memang intinya nggak serumit yang ada di manufaktur seperti itu. Oke. Oke, kita lihat. Saya coba membuat pendekatan sistem desain berbasis PLC gitu ya. Jadi kalaupun misalkan teman-teman di sini khususnya yang mahasiswa gitu ya, saya pikir kalau teman-teman yang dosen hadir di sini pasti paham lah gitu ya. Ini pendekatan yang saya pikir mudah ya, sistematis terkait bagaimana saya punya kasus gitu ya. Kemudian kita putuskan bahwa kasus itu bisa diselesaikan dengan menggunakan PLC. Bagaimana caranya? Ya kurang lebih seperti ini. Pertama, jadi kita harus memahami dulu syarat-syarat sistem kontrolnya seperti itu. Syarat-syarat sistem kontrol itu adalah, jadi kita harus memahami dulu. Oh ini pertama dari prinsip kerjanya dipahami dulu. Ya, prinsip kerja harus dipahami dulu. Kira-kira prinsip kerjanya seperti apa nih? Dia memang membutuhkan aktuatornya seperti apa? Gitu ya. Misalkan, oh ini ada gerakannya yang panjang nih, misalkan ada konveyor, ya pasti di situ kita pikir aktuatornya menggunakan sebuah motor, gitu ya, seperti itu. Oh ternyata di situ ada klemnya ya, ada proses clamping ataupun ada gerakan yang mendorong gitu ya. Oh ini cukup berarti menggunakan sebuah aktuator silinder gitu ya. Silindernya mungkin pneumatik cukup seperti itu. Ya. Kemudian, oh ternyata ini ada apa ya? Ada proses penekanan, mesin presnya ada nih gitu ya. Berarti ini menggunakan aktuator yang bebannya berarti lebih besar menggunakan sistem hidrolik. Jadi di sini harus dipahami dulu. Harus memahami syarat sistem kontrolnya seperti apa ya. Itu yang pertama, seperti itu. Jadi pada saat ketahuan, oh berarti ini aktuatornya seperti apa nih. Lalu nanti adalah input-input yang sekitarnya itu seperti apa gitu ya. Itu dipikirkan. Oh, ternyata ini digital biasa. Oh, ternyata ada analog, misalkan warna atau apa. Itu harus diidentifikasi. Secara umum mungkin input outputnya deh nggak apa-apa, dipahami dulu. Kira-kira syarat kontrolnya apa seperti itu. Ya, seperti itu. Dari sana kita akan bisa menelaah gitu ya. Oh, berarti saya membutuhkan kontrol yang bisa menyelesaikan kasus itu. Seperti itu ya, seperti itu ya. Skopnya gimana nih? Besar nggak kira-kira? Kecil nggak seperti itu? Sehingga nanti akan menentukan terhadap gambaran umum sistem kontrolnya seperti itu, ketahuan gitu. Oh ini pakai PLC nih gitu ya. Oh ternyata ini nggak perlu pakai PLC, cukup elektrikal biasa misalkan, karena hanya mengendalikan sebuah motor konveyor itu ya. On off saja misalkan, ya sudah nggak perlu pakai PLC. Jadi kita pun harus berpikiran sederhana, efektif gitu ya. Jadi nggak harus semua canggih, nggak harus seperti itu, tergantung kebutuhan. Jadi pada saat memahami syarat kontrol di sini ya lihat kompleksitas dari sistemnya. Ini sederhana gitu ya. Ya sudah, elektrikal biasa aja cukup gitu contohnya ya gitu ya. Oh ternyata ini ada agak kompleks nih. Oh berarti harus pakai PLC nih seperti itu. Oh ternyata ini banyaknya analog nih ya kontrolnya seperti itu. Ya sudah deh menggunakan microcontroller gitu ya. Jadi di sini ada pertimbangan gitu. Kenapa? Karena kita harus memahami dulu dari sistem kontrol yang terjadi di kasus itu seperti apa gitu. Jadi nggak tiba-tiba langsung, oh ya pakai PLC merek ini enggak, nanti dulu seperti itu. Oh pakai mikro, jadi jangan dikaitkan dengan kemampuan diri sendiri, enggak, tetapi lihat di lapangannya kebutuhannya seperti apa begitu. Apalagi kalau di industri aslinya, maka teman-teman harus memanfaatkan alat-alat yang ada di industri. Nggak bisa enggak seperti itu. Misalkan bisanya pakai PLC omron kebiasaannya, ternyata di industri yang tersedia adalah Siemens. Gimana? Mau dipakai nggak?
Ya harus mau nggak mau harus pakai yang Siemens kan gitu. Nggak mungkin saya pakai Omron ya karena saya nggak bisa pakai Siemens. Ya nggak bisa, harus pakai yang Siemens seperti itu. Jadi kita pun nggak boleh tergantung terhadap brand merek tertentu saya pikir. Jadi harus benar-benar harus adaptif, kita punya sikap adaptif. Walaupun mungkin keseharian kita pakai Omron, pakai Mitsubishi, ya ternyata di lapangan ada Siemens nih. Ya mau nggak mau berarti harus dipelajari, harus menyesuaikan seperti itu. Ya seperti itu kurang lebih gitu ya. Jadi di sini harus memahami syarat sistem kontrolnya seperti apa gitu ya. Sudah dipahami gitu ya. Kemudian kita harus menurunkan membuat gambaran sistem umum gitu ya. Dan sistem kontrolnya seperti apa nih? Sistem umum seperti apa nih gitu ya. Jadi ini diturunkan. Jadi ini tidak bisa dibuat dulu sistem umumnya kalau kita belum memahami syarat sistem kontrolnya seperti itu. Contohnya ini, saya loncat dulu ya. Contohnya ini misalkan ya. Di sini saya punya alat stamping. Alat ini berfungsi untuk menstempel salah satu bagian benda kerja seperti itu ya. Benda kerja ditempatkan secara manual. Bagian yang akan distempel diarahkan ke atas. Kemudian apabila start ditekan, maka silinder A diturun akan menstempel benda kerja gitu ya. Setelah proses perstempelan selesai, silinder A kembali ke posisi semula. Selanjutnya B mendorong benda kerja yang stempel ke dalam keranjang. Kemudian silinder B kembali ke posisi semula. Nah, ini contohnya misalkan sederhana seperti itu. Apa yang dibayangkan oleh kita kira-kira dengan kasus seperti ini? Kira-kira. Ya, silinder A, silinder B. Ada yang mengklaim, ada yang stamping. Begitu. Kontrolnya seperti apa? Nah, dari deskripsi plan ini dan sketch posisi ini, kita mesti terbayang kira-kira seperti apa gitu. Simpelnya seperti itu. Oh, ini pakai misalkan ini. Oh, ini pakai manual aja elektropneumatik, ini kelar, selesai. Gitu ya. Oh, ternyata pakai kontrol nih, pakai PLC, wes, pakai kontrol seperti itu. Berarti silindernya pakai pneumatik seperti itu. Itu ya. Kebayang nih, ini belum menghitung nih silinder A-nya struknya berapa, kemudian diameternya apa belum ke arah sana, tapi menentukan dulu deh silinder A, B-nya pakai apa nih, pneumatik atau hidrolik seperti. Kalau hidrolik kan boros, buat apa? Nah, stempel aja harus pakai apa? Pakai hidrolik, cukup pakai pneumatik seperti itu. Itu ya, bayang seperti itu. Nanti mungkin berpikirnya ini gerakannya gimana nih, manual atau otomatis gitu ya. Maka ini kaitannya dengan kontrol nantinya seperti itu. Ya, ini contohnya seperti itu. Oke, jadi pahami dulu, kemudian setelah itu kita akan membuat gambaran umum dari sistem kontrolnya seperti apa. Jadi, kita lihat misalkan, contohnya ini. Lalu kita akan membuat blok sistemnya. Oh, yang tadi saya harus pakai sebuah PLC. PLC ini gitu ya. Mau pakai apa nih mereknya, tipenya? Ini nggak ada ketentuannya semuanya. Yang penting adalah memenuhi ekspektasi dari syarat kontrol tadi. Brand itu tidak ngikat. Brand tidak mengikat. Tapi pada saat kita menentukan brand A, brand B, C dan seterusnya, maka kita harus paham speknya seperti apa. Seperti itu. Sehingga kita mudah. Oh, data inputnya apa saja. Oh, ternyata di situ ada sensor 1, proximity, ada rollernya, push buttonnya berapa buah. Berarti di sini kita sudah kebayang. Push buttonnya 3 buah itu buat apa aja. Sensornya 3 buah apa aja. Faktornya buat apa aja. Ini harus didefinisikan dari awal. Seperti itu kebutuhannya. Oret-oret aja seperti itu. Saya pun selalu kalau membuat sistem seperti ini di dalam selebar, dioret-oret PLC-nya apa jenis. Misalkan menggunakan Omron, mereknya misalkan CP1H, 40 CDR, misalkan seperti itu. Tipenya apa dan seterusnya. Oh, kalau misalkan PLC-nya yang modular, berarti kan harus nentuin power supply-nya, CPU-nya, I/O-nya seperti apa. Gitu kan, seperti itu. Kemudian dia ada monitoring touchscreen nggak kira-kira? Nah, itu pun sama. Atau cukup panel saja gitu. Bisa jadi seperti itu kan ya. Mungkin panel aja seperti itu. Jadi di awal harus ditentukan dulu seperti itu. Dan data input termasuk ada outputnya. Di sini pun pada saat outputnya digital saja, ya cukup, berarti PLC-nya yang biasa aja relay. Betul ya? Tapi pada saat ternyata ada motor serponi gitu ya. PLC-nya berarti yang tipenya adalah yang transistor. Jadi ini pun di sini harus dipahami. Kapan kita bisa menentukan spek? Jadi nggak sembarangan, mesti pengetahuan yang memang menguasai. Dan ini boleh kita nyontek ataupun bukan nyontek, lihat ke katalog akhirnya outputnya seperti itu. Ya, jadi di sini pun sama. Jadi dari ini adalah sebenarnya hanya oretan aja biasa, tapi sketch yang memang dibutuhkan oleh teman-teman.
pada saat menentukan sistem seperti apa sebelum membuat program gitu, seperti itu ya. Sini dulu seperti itu ya. Oke, balik lagi sini. Oke, pada saat sudah paham nih syarat kontrolnya seperti apa, lalu membuat gambaran sistem umumnya, blok sistemnya seperti apa gitu ya. Lalu boleh deh membuatkan daftar input outputnya apa, begitu. Berarti ini kan tergantung Omron, Zelio, Siemens. Ya, kalau belum paham boleh biar terkasih. Kalaupun paham ya langsung diberikan addressing. Contohnya di sini ya, diberikan addressing, input addressingnya misalkan. Oh ini pakai Zelio, contohnya saya yang sederhana ya. Ada, jadi minimal ini adalah kalau sebuah fungsi dari address itu, contohnya input address ya, misalnya ada simbolnya, ada addressnya itu sendiri gitu ya, dan format minimal seperti itu. Ada yang hanya wajibnya addressing saja, I1, I2, I3. Kalau Omron berarti dengan register ya, 00.0 sekian, 01 titik sekian seperti itu. Misalkan inilah yang Zelio seperti itu. I1, I2 dan seterusnya seperti itu. Ini yang wajib, yang nggak boleh. Biasanya yang simbol ini dibebaskan, namun simbol itu terbatas. Karakternya mungkin hanya berapa karakter gitu, dan hanya dalam satu kalimat terintegrasi seperti itu. Contohnya ini adalah ano. Ano ini apa? Kasih komen. Limit switch, posisi minimum silinder A. Contohnya seperti itu ya. Misalkan ada sebuah silinder. Nah, di sini, sorry, ada sebuah silinder. Nggak ada gambarnya di sebelah sana. Ada silinder, misalkan silinder ini dia maju mundur, karena kan tadi ya mendorong benda, yang satunya ada ngepres, berarti saya pasang dong limit speed minimum dan maksimum seperti itu. A0, A1 misalkan, alamatnya misalkan seperti itu. Mau pakai LS istilah yang lain terserah. Ini simbol bebas, tidak mengikat. Tapi yang address ini adalah wajib seperti itu ya. Kemudian I2-nya misalkan limit speed, posisi maksimum silinder A-nya, posisi maksimum. Lalu I3, I4-nya untuk yang B-nya minimum dan maksimum seperti itu. Lalu Anda push button start-nya, lalu push button emergensinya. Sebenarnya ini definisikan di awal. Seperti itu. Nah, ini ada yang berkomentar gitu ya. Ini yang membuat ini siapa? Programmer atau orang yang membuat gambar elektrikal? Ini boleh salah satunya. Atau duluan misalkan membuat program, Anda sebagai yang mendesainnya itu boleh. Anda menentukan addressnya seperti itu. Atau mungkin Anda juga boleh gitu ya. Kita boleh menentukannya dari orang yang mendesain elektrikal juga nggak apa-apa seperti itu. Oke, seperti itu. Oke, balik lagi sini. Jadi alamatnya, daftar IO-nya silahkan buat. Lalu setelah itu terjemahkan dalam sebuah proses. Dalam artian, tadi kan sudah tahu ya syarat kontrolnya, lalu kita membuat sistem kontrolnya, bikin I/O-nya, karena sudah tahu spek PLC-nya seperti apa, brand-nya seperti apa, lalu buat diagram langkah atau membuat flowchart seperti itu, ya, seperti itu, ya. Di sini kita harus membuat flowchart. Kalau di Project saya nggak tahu nih, kayak apa nih, apa langsung bukan program, karena ada yang memang jago Pak, dari kasus langsung bikin program, itu silakan, nggak masalah. Tapi kalau saya biasanya bikin dulu diagram langkah, bikin flowchart dulu gitu. Setelah dari diagram langkah itu, nanti kita bisa nurunkan dalam persamaan-persamaan matematis, lalu membuat program seperti itu. Jadi nggak langsung kalau tak seperti itu. Lalu nanti di sini kita akan menerjemahkan flowchartnya, menerjemahkan diagram langkahnya masuk ke dalam ladder. Nah, gini. Ladder ini pada saat dibuat ini berdasarkan apa? Itu pertanyaannya. Ini tidak ada ketentuan yang ngikat dia sebenarnya. Saya punya teman dia tuh nggak pakai flowchart, nggak pakai block system. Jadi apa yang dia dengarkan langsung membuat program. Boleh nggak? Ya silakan, nggak masalah. Kalau memang anak jago seperti itu. Tapi ada juga yang terbatas logikanya ya gitu ya. Terbatas logikanya. Maka biasanya dari apa? Ya tadi dari diagram langkah dulu, dari flowchart dulu persamaan. Saya akan berikan contoh seperti itu. Misalkan kita lihat di sini. Misalkan ini. Ini I/O-nya, oke. Jadi diagram langkah. Oke, nah ini ya. Dari diagram langkah contohnya. Jadi gerakan dari kasus ini barusan, ya. Yang ini, gerakan ini ya. Stempel benda kerja itu, kalau saya konversikan ke dalam diagram langkah, maka seperti ini.
Silinder A, dia fungsinya adalah stamping. Silinder B, dia adalah mendorong benda kerja, gitu kan? Gerakannya seperti ini. Ya. Dari sini, baru kita akan menurunkan dalam sebuah notasi seperti itu. Nah, notasi ini saya nggak tahu. Kalau di Polman memang kami sering mengajarkan ke mahasiswa. Kapan diberikan ini ya? Sejak dia belajar tentang pneumatik, elektropneumatik, sampai ke pemrograman PLC pakai metode ini seperti itu. Atau mungkin yang belajarnya dari komputer, dari informatika, dia dari flowchart seperti itu. Ya, seperti itu. Contohnya seperti ini. Ya. Kemudian notasi, kemudian ini istilahnya ya. A plus adalah silinder A bergerak forward keluar. A minus bergerak ke dalam. B plus berarti bergerak keluar forward. B minus bergerak ke dalam. Reverse seperti itu. Kemudian saya skip dulu ya. Nah, nanti dari sini saya akan membuat sebuah yang namanya adalah persamaan seperti itu, persamaan. Ya, persamaan ini gitu ya. Jadi nggak langsung persamaan. Nah, persamaan ini baru nanti akan kita membuat program yang kita inginkan seperti itu ya. Oke, saya kembali dulu ya. Maaf loncat-loncat gitu ya. Oke. Jadi di sini pada saat sudah teman-teman sudah membuat flowchart, bikin laddernya. Nah, ladder ini boleh dicek secara menggunakan simulasi. Silakan dengan simulasi. Jadi tapi nggak semua software itu dia punya kemampuan untuk mensimulasikan seperti itu. Betul nggak? Gitu ya. Nggak semua. Tapi ada juga softwarenya bagus, dia bisa mensimulasikan. Simulasinya apakah dia murni ladder atau dia kombinasi dengan HMI, itu silakan terserah. Hanya untuk memastikan apa? Laddernya berfungsi. Seperti itu. Urutannya seperti itu. Ya, jadi di sini cek software dengan simulasi ladder. Silakan. Ah, ternyata softwarenya nggak ada nih, Mas. Langsung ya nggak apa-apa. Berarti nanti ceknya di sini pada saat dia terkoneksi dengan I/O. Boleh nggak? Nggak masalah. Ini tahapan aja. Jadi nggak harus dengan simulasi. Seperti itu. Ya. Kalaupun ada simulasi bagus, disimulasikan dulu. Fungsi nggak kira-kira. Kalau misalkan oke, maka dilanjutkan, dihubungkan dengan perangkat I/O seperti itu. Kalau enggak, berarti dirubah lagi sesuai dengan flowchart ataupun diagram langkah yang diinginkan seperti itu. Ya. Oke, kemudian pada saat program versi simulasinya sudah sesuai, dihubungkan dengan perangkat I/O. Nah, perangkat I/O ini kira-kira kerjanya siapa? Ya, orang mekatronika seperti itu. Jadi mulai dari memahami konsep desain tadi ya, lalu menurunkan ke dalam blok sistem, lalu menentukan kira-kira spek PLC-nya apa, komponennya apa saja, ujungnya ke sana kan, termasuk adalah perangkat I/O-nya harus paham. Begitu dibuatkan seperti itu mekatronika komprehensif seperti itu harus paham ya. Lalu sudah dihubungkan berarti harus dicek manual input data address-nya dengan output data address, dicek secara manual menggunakan sistem monitoring seperti itu ya. Monitoring secara online saya sulit untuk menjelaskan itu, tetapi nanti kalau ada kesempatan ya mungkin berikan beberapa contoh seperti itu. Nanti akan tes program dengan I/O sederhana. Cara ngujinya hanya mengecek data input sesuai nggak address-nya, output keluarannya sesuai dengan address-nya, seperti itu aja, menggunakan fungsi monitoring di software. Lalu ada orang yang nanti mengaktifkan perangkat I/O tadi seperti itu, sesuai atau tidak seperti itu. Ini nggak nguji programnya, hanya nguji I/O-nya dulu seperti itu. Pada saat I/O-nya sudah sesuai, alamatnya sudah sesuai, addressnya sudah sesuai, baru kita akan mengecek sekuensinya sesuai atau tidak seperti itu. Tes running program seperti itu. Ya. Nah, running program ini berarti memang program sudah terkoneksi dengan hardware. Ya, dihubungkan seperti itu. Kalau oke ya sudah, berarti dokumentasi kelas. Tapi kalau enggak ya dirubah, diedit sampai benar-benar fungsinya sesuai seperti itu. Begitu. Jadi saya keseluruhan seperti ini. Saya akan lebih detailkan dalam slide selanjutnya seperti itu ya. Oke, kita lihat. Ini adalah penyelesaian proyeknya gitu ya. Pada saat teman-teman tadi udah paham ya, ada deskripsi plannya, sket posisinya apa saja, I/O address-nya ditentukan sesuai dengan
brand ya, sesuai merek yang digunakan. Ya, mulai dari simbolnya, addressnya, komennya, tolong dilengkapi. Kalaupun perlu data type-nya, tipe datanya silakan dimasukkan. Berarti bisa sampai 3 sampai 4 apa ya, komponen yang harus diberikan per addressnya seperti itu ya. Lalu di sini harus dibuatkan seperti diagram langkah atau flowchart atau sequence function chart, terserah. Saya tidak tahu dipelajarinya di Poliji seperti apa, tapi yang jelas harus ada diagram langkahnya di sini dibuatkan seperti ataupun flowchartnya seperti itu. Kalau sederhana mas ya, saran saya tetap dibuatkan. Buat apa, minimal dokumentasi. Apalagi kalau rumit gitu ya, maka saya pikir perlu untuk diagram langkah seperti itu. Lalu turunkan dalam sebuah persamaan matematis. Persamaan ini sebenarnya hanya guide aja pada saat teman-teman membuat program laddernya itu terbantu dengan persamaan ladder tadi, dengan persamaan matematis tadi seperti itu ya. Jadi sebagai referensi lah seperti itu, sehingga nanti pada saat membuat program itu konsepnya sama dengan yang diturunkan dari flowchart ataupun diagram langkah seperti itu. Lalu jangan lupa adalah wiring elektrik. Nah, di sini peran seorang mekatronik juga sama. Diminta untuk bisa mendesain panel, operator dan daya seperti itu. Oke? Nggak sampai mesinnya bikinnya, enggak, jujur aja kita pun nggak mampu. Jadi kenapa? Karena basic mekaniknya minimal adalah membuat panel bisa, mesin panel bisa, membuat panel kontrol yang besar ya minimal bisa. Kalaupun nggak bisa buat berarti kan pesan, tetapi kita bisa mendesain seperti itu. Sampai mesinnya tidak. Mekatronik punya kelemahan. Jadi nggak selalu harus semua digarap seperti itu. Jadi minimal plan-plan yang mungkin sederhana bisa digarap seperti itu. Jadi minimal untuk dari sisi elektrikalnya panel operator dan dayanya bisa mendesain seperti itu. Kira-kira butuh panel berapa? Ukuran misalkan menggunakan yang di pasar, misalkan ada yang 250 kali 250 silakan, ada yang 300 kali 400 ataupun 400 kali 600 ya terserah, ataupun custom terserah sesuai dengan kebutuhan. Plus kalaupun ternyata di panel itu ada HMI-nya, monggo silakan itu didesain HMI-nya ukuran berapa. Jadi harus ditetapkan seperti itu. Kemudian wiring pneumatik hidrolik juga harus dimunculkan, ataupun kalau pneumatik saja atau hidrolik saja. Kalau ada, kalau enggak ya berarti dilewat. Tetapi ini harus paham. Seperti itu kan teman-teman belajar juga pneumatik ya. Ya pasti mengerti. Wiring elektrikal, pneumatik. Kemudian wiring terakhir adalah operasinya. Berarti ini sesuai dengan yang poin kedua, I/O-nya harus sesuai. Jadi jangan sampai addressnya ada, gambar wiringnya ada. Seperti itu. Walaupun sebenarnya kalaupun boleh jujur ini ada dua orang yang berbeda melaksanakan ini gitu, seperti itu. Orang yang konsen dia di programming, dia membuat algoritmanya, tapi ada orang yang konsennya di desain elektrikalnya seperti itu. Jadi dia mulai dari menentukan I/O-nya, kemudian membuat wiring elektrikalnya, panel-panelnya seperti apa, addressing termasuk adalah wiring PLC. Tetapi karena di sini semuanya mekatronika berarti harus bisa semuanya. Ini harus lengkap seperti itu. Yang 8 adalah HMI kalau ada seperti itu. Apa aja yang harusnya ya tadi desain HMI-nya harus dimunculkan. Mulai dari identitas pribadi. Di identitas pribadi berarti kan nama proyeknya apa? Ini mesin apa nih gitu. Munculkan identitas seperti apa. Lalu mungkin data mesinnya, speknya. Ini mesinnya mesin apa fungsinya, gitu. Deskripsinya apa gitu ya. Kemudian dia ukurannya berapa, kapasitasnya berapa, itu dimunculkan di desain HMI seperti itu. Jadi tidak langsung seperti panel gitu, seperti itu. Karena kan fungsi HMI awalnya adalah sebagai pengganti panel manual atau seperti namun kekinian bahwa HMI ini menjadi sistem informasi bagi mesin itu sendiri. Jadi selain identitas pribadi yang membuatnya, identitas dari nama proyeknya, identitas dari mesinnya, ada juga data mesinnya. Ini mesin apa sih gitu ya. Begitu itu dimunculkan. Misalkan mesin press gitu, kapasitasnya berapa gitu ya. Lalu dayanya berapa gitu, kemampuannya berapa, itu dimunculkan semua di dalam desain HMI-nya di awal seperti itu. Kemudian nanti sistem programnya, ini baru masuk ke sistem program. Terserah nih mau gimana, mau manual, mau otomatis, kemudian ada nanti mungkin monitoringnya berupa grafik, animasi, table, ada historicalnya, logging datanya, seperti ada ya monggo sih, sesuaikan dengan kebutuhan, ekspektasinya seperti apa, seperti itu. Termasuk adalah sistem programnya, jangan sampai overlap dengan yang nomor 5, panel operator. Hati-hati, karena operator itu
memiliki fungsi yang mungkin harusnya spesifik dibandingkan dengan desain HMI seperti itu. Contohnya misalkan ada kemungkinan pembawaannya itu duplikasi seperti itu. Misalkan di panel operatornya ada tomostar, di desain HMI-nya juga ada start misalkan seperti itu ya, misalkan seperti itu. Oh, ternyata ada selektor auto manualnya seperti itu pun sama. Hati-hati, ada beberapa yang mungkin nggak boleh duplikasi seperti itu. Jadi mewakili saja. Contohnya yang wajib di panel operator itu adalah seperti power on, emergency seperti itu. Itu harus di panel operator. Di desain HMI-nya perlu nggak? Sepertinya nggak perlu. HMI apa yang diperlukan ya tadi lebih baik mungkin di monitornya, grafiknya, animasinya, tabelnya, history datanya, logging datanya mungkin itu bisa dimunculkan di situ seperti itu ya, seperti itu. Jadi memang spesifik. Jadi tolong nanti di set kebutuhannya mana yang perlu di panel daya ataupun operator, mana yang di sistem HMI-nya seperti itu. Itu pun mesti dipisahkan seperti itu. Nah, terakhir baru membuat program ladder diagram PLC dan program HMI-nya seperti itu. Jadi tahapannya kurang lebih seperti ini. Jadi kalaupun nanti output dokumentasinya ya isinya ini seperti itu. Harus lengkap seperti itu. Jadi jangan hanya laddernya saja. Itu ya seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Ini udah tadi ya. Ini yang blok sistemnya. Nah, ini contohnya adalah desain panelnya. Contohnya ini sederhana ya. Contohnya misalkan di situ ada lampu H1, H2, H3 gitu ya. Kemudian push buttonnya, push button 1, push button 2, kemudian ada counternya misalnya seperti ini misalkan. Ini di desain juga sama. Anda harus menyiapkan di panel operatornya seperti apa. Ada lagi nanti panel daya yang sebenarnya isinya hanya untuk daya. Jadi nggak ada desain apapun karena isinya adalah wiring-wiring yang memang disiapkan oleh Anda semua seperti itu ya. Kemudian ini yang input tadi ya, input address, simbol, address, komen ini harus disediakan. Silakan semua brand, merek tuh sama seperti ini ya. Ada simbolnya, ada addressnya, ada komen, dan satu lagi mungkin adalah data tipenya apa. Silakan dimasukkan. Kalau memang diperlukan data yang spesifik seperti itu. Ini saya sampel yang Zelio kalau nggak salah ini ya. Ini pun sama outputnya, misalkan tolong didefinisikan. Jadi gini, pada saat kita membuatkan sebuah fungsi dalam sebuah address, dalam sebuah pemrograman, misalkan tolong berikan address sesuai haknya. Contohnya ini ya, address Q1, output 1 ya. Simbolnya adalah SP. Nah, ini adalah komennya adalah dia adalah solenoid valve cylinder A forward. Jadi si komennya jelas itu. Jadi jangan sampai ngambang. Jangan memberikan simbol yang ambigu seperti itu. Ini pun sama di sini ya. Push button start gitu ya. Jadi kalau bisa nanti di wiringnya itu spesifik push button start. Ada spesifik lagi. Makanya di sini yang perlu lagi adalah untuk daftar komponen yang belum dimasukkan. Jadi di sini pun harus diturunkan komponennya apa saja. Mengetahui push button start diameter berapa nih gitu. Diameter 22, diameter 16 seperti itu. Mereknya misalkan Fuji misalkan. Itu mungkin nanti itu muncul spesifik seperti itu. Emergency ukurannya 25 hanyong seperti itu. Sensor benda dia menggunakan Omron ataupun menggunakan yang brandnya Taiwan seperti itu. Proximity tipe kabelnya 2 atau 3 seperti itu langsung spesifik seperti itu. Jadi nanti kita harus menurunkan lagi dari ini terhadap wiringnya seperti itu, wiring dan komponennya seperti itu. Ini pun sama. Lampu juga sama seperti itu. Kemudian ini flag juga boleh. Ini opsional karena ini adalah muncul pada saat kita sudah selesai mengerjakan program selesai maka address PNS ini muncul seperti itu. Nah, tapi kalaupun didefinisikan di awal juga nggak apa-apa, silakan, nggak masalah seperti itu. Itu nggak ada ketentuan seperti itu ya, nggak ketentuannya seperti itu. Oke, kemudian kita lihat saya ingin menjelaskan bahwa di dalam kendali itu ada beberapa jenis diagram gitu. Salah satunya adalah ada yang namanya diagram langkah. Jadi diagram langkah ini adalah diagram yang menunjukkan pergerakan dari aktuator. Jadi si silinder, si aktuator motor itu saya gambarkan dalam diagram langkah. Biar ketahuan, gerakannya gimana nih gitu. Seperti itu. Motornya kapan on, kapan off. Silindernya kapan plus, kapan minus. Digambarkan di dalam diagram langkah seperti itu. Lalu ada diagram kontrol. Diagram kontrol ini menunjukkan pergerakan dari sensornya atau elemen inputnya seperti itu. Seperti itu. Di situ ada berapa sensor? Ada 10 sensor. Maka saya gambarkan diagram kontrol kapan dia on, kapan off-nya tuh ketahuan seperti itu.
secara keseluruhan. Dan diagram langkah dan kontrol itu bisa dalam satu kesatuan seperti itu. Ya. Ini penting, menurut saya harus juga. Banyak yang diabaikan di sini. Bahkan banyak yang mungkin nggak muat, nggak ngapain lah seperti itu. Justru ini penting. Sehingga kasus yang seperti ini saya bisa melihatnya dalam satu lembar. Gerakannya kayak gimana gitu. Ini kebetulan kan simpel ya, sederhana, cuma 2 silinder gitu. Nggak ada motor, nggak ada yang lain seperti itu. Maka nanti kalaupun kompleks, maka itu digambarkan dalam satu halaman. Di situ ada diagram langkahnya, diagram kontrolnya seperti itu. Jadi kebayang seperti itu. Oke. Kemudian ada juga diagram waktu. Nah, ini diagram yang menunjukkan pergerakan dari aktuator, tapi dia berbasis waktu seperti itu. Perlu nggak ini? Kadang-kadang perlu, kadang-kadang juga tidak, tergantung seperti itu. Tetapi saya menunjukkan bahwa ini adalah beberapa diagram yang membantu kita pada saat kita mendesain kontrol berbasis PLC ataupun microcontroller seperti itu. Ya. Oke, contohnya ini adalah diagram langkah. Saya di kasus tadi kan ada silinder A, silinder B gitu ya. Langkah silindernya 0, 1, 2 dan seterusnya. Lalu di situ saya pun menunjukkan ada posisi silinder nih. Posisinya ada minimum, maksimum, mungkin ada middle, nanti kita nggak tahu seperti itu. Tapi kurang lebih seperti ini gitu ya. Jadi kita bisa kebayang, oh gerakannya seperti ini. Ya. Lalu kita turunkan lagi dalam sebuah notasi. Jadi notasi ini ya menggambarkan fungsi dari per langkah per stepnya seperti itu. Ini kebetulan simpel sederhana. Tapi kalau kompleks ya, saya pikir akan membantu pada saat kita menurunkan ke dalam program. Pada saat kita memodif program, referensinya ke sini seperti itu. Ini notasi sebutnya. Kemudian ini adalah keterangan-keterangan dari diagram langkahnya. Barusan sudah dijelaskan. Ini adalah diagram kontrolnya. Kita lihat di sini, kalau saya gabungkan ya, misalkan di sini adalah di silinder ini ada 2 sensor, posisi minimum dan maksimum. Lalu minimum ini saya gambarkan di bawah A0, yang maksimumnya adalah A1 di sini seperti itu ya, betul ya. Kemudian silinder B-nya juga sama, dia memiliki sensor minimum dan maksimum seperti itu ya. Keduanya, lalu kalau saya gambarkan on off-nya ya seperti ini. A0 dia aktifnya di langkah 0 di sini, dia udah tertekan, aktifnya di sini. Dan dia off pada saat di langkah 0 sampai ke 2 di sini. Kemudian aktif lagi pada saat di langkah 2. Kenapa? Karena dia tertekan oleh sebuah silinder A. Dia kembali ke posisi 0. Lalu yang A1 kapan aktifnya? Hanya di langkah 1 saja. Sisanya dia off begitu. Nah, cara bacanya gitu ya. Lalu yang B0 juga sama. B0 untuk aktifnya di langkah 4 gitu ya. Sampai ke langkah 2 seperti itu. Selama langkah 2 sampai 4 ini dia off, tidak ditekan, tidak tertekan. Sedangkan B1 maka aktifnya hanya di langkah 3 saja. Nah, ini seperti ini ya. Ini untuk yang diagram kontrolnya seperti itu. Ya, ini ilustrasinya seperti itu. Jadi ada juga yang tidak menggambarkan diagram kontrolnya, tapi langsung digabungkan di diagram langkahnya. Is oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Ini hanya kebutuhan saja bahwa untuk memudahkan pada saat kita membuat program. Jadi bukan hal yang memang saya pikir bukan hal sesuatu yang wajib seperti itu. Tetapi ini membantu kita pada saat kita menurunkan ke dalam program. Programnya lebih sistematis, programnya lebih bagus. Kemudian pada saat kita membuat program, kita akan lebih mudah membacanya. Karena begini, tugas lulusan mekatronika itu dia satu bisa membaca gambar. Elektrikal dia bisa baca gambar. Dia bisa membaca juga rangkaian pneumatik ataupun hidrolik. Dan bisa membaca juga dia program. Ya. Bacanya pahamnya apa dari mana? Bukan karena simulasi ya seperti itu. Misalkan nih, Anda dikasih gambar rangkaian seperti itu, selembar 2 lembar. Anda kita harus mampu untuk membacanya. Oh gerakannya seperti itu. Bukan berdasarkan simulasi menggunakan prinsip tidak. Kemampuannya harus sampai sejauh itu seperti itu. Makanya ini adalah alat bantu gitu ya, biar kita mudah membuat program. Sehingga pada saat kita sudah mampu membuat program, maka kemampuan kita dalam membaca gambar pun, kemampuan kita dalam membaca program pun akan lebih mudah seperti itu ya. Lanjut. Nah, ini sama nama tulisnya. Oke, ini perbedaannya. Kalau di pemrograman PLC ataupun di mikro ya, pasti ada yang namanya adalah posisi zero position ataupun ready position seperti itu ya.
Di mana ya posisinya di nol ini seperti itu harus dimasukkan. Menandakan apa bahwa mesin siap digunakan begitu. Kalau di mesin servo berarti kan zero position gitu ya. Nol, posisi nol seperti itu. Nah, di sini pun kita definisikan di awal. Jadi mesin tadi ready posisinya mana gitu. Oh, ternyata posisi di mana silinder A, silinder B dia berada di dalam. Dan ada sebuah sensor misalkan seperti itu. Kita definisikan sendiri seperti itu ya. Kemudian ini turunkan persamaannya bahwa nanti A akan bergerak kalau ditekan sebuah start dan syaratnya dari ready position seperti itu ataupun posisinya adalah di B0 tertekan seperti itu ya. Lalu di sini A minus juga sama. A kapan maju kalau A1-nya aktif terus. Jadi ini definisi ini yang mungkin beberapa orang kayak apa ya simpel ya, nggak perlu lah gitu. Ada yang bilang ya nggak apa-apa, nggak perlu juga. Tetapi kan ini memudahkan kita pada saat membuat program seperti itu. Sampai kita turunkan seperti ini, simpel seperti itu. Ini persamaan matematisnya kita lihat kira-kira ini harus diperbaiki katanya gitu ya. Kenapa ada yang tahu nggak? Sayang kita kurang bisa berinteraksi ya karena searah gitu ya. Tapi nggak apa-apa gitu ya. Ini kurang bagus sebenarnya kalau secara pemahaman. Kenapa? Karena kita mengadop sistem indirect control gitu ya. Jadi selalu kita memanfaatkan sebuah relay, memanfaatkan sebuah K untuk mengendalikan sebuah kendali seperti itu. Ini harus diperbaiki. Jadi menggunakan istilah indirect seperti ini gitu. Direct bisa seperti itu, tapi tidak sempurna gitu seperti itu. Jadi ya ini karena kita memanfaatkan sebuah solenoid valve bahwa solenoid valve ini dia hanya bisa mengendalikan satu buah silinder untuk satu gerakan gitu ya, misalkan seperti itu. Dan memiliki kekurangan yaitu ada potensi dia konflik seperti itu. A plus, A minus, reset forward reverse seperti itu. Maka ada karakter aktuator yang dikendalikan oleh solenoid valve yang mungkin harus diakalin sama kita seperti itu. Sehingga dengan kondisi seperti ini kan, contohnya ini yang ya sederhana lah, yang double coil ya. Nah, makanya ini harus dipisahkan dengan sebuah coil seperti itu. Solusinya seperti itu. Maka ini berubah fungsinya seperti ini ya. Yang tadi salah nggak? Nggak salah, bisa, bener. Tapi kurang sempurna. Yang ini sempurna seperti itu. Jadi yang kasus tadi saya coba pecah dalam beberapa step gitu ya. Istilahnya terserah sih, nggak baku ya. Ada yang menggunakan istilah K, menggunakan relay gitu. Kalau di elektropneumatik kan menggunakan K1, K2, K3 gitu ya. Atau mungkin di pneumatik mungkin menggunakan istilah busbar gitu, saluran. Silakan gitu ya. Bebas. Tapi saya coba terapkan gitu. Sehingga pada saat teman-teman belajar pneumatik, belajar elektrik, masuk ke PLC akan lebih mudah menggunakan metode ini. Boleh deh nanti dicoba seperti itu ya. Contohnya ini kita lihat. Kasus yang ini, stepnya, sekuensinya, problemnya adalah di langkah 1 dan 3 sih sebenarnya. Kenapa? Karena di sini ada notasi yang sama. A plus, A minus, ketemu, nggak boleh, harus dipisahkan. B plus, B minus harus dipisahkan karena berpotensi konflik dan akan tubuhkan problem karena karakter dari solenoid valve tadi bukan silindernya tetapi solenoid valve seperti itu, sehingga ini harus dipisahkan oleh sebuah K contohnya seperti itu. Kemudian kalau yang step 1 dan 3 sudah diberikan K2 dan K3 ya tentunya yang nolnya dikasih dong gitu ya, karena biar apa ya, biar seragam gitu ya, makanya di sini dikasih juga sehingga di awal saya kasih sebuah tak istilahnya terserah mau istilah menggunakan K1, K2, K3. Kalau saya menggunakan istilah step atau sequence silakan. Sehingga di sini dari rangkaian ini gerakan ini kan satu sistem ya. Satu sistem ini saya membuat jadi 3 buah sekuensial. Begitu. Saya pecah dalam 3 sekuensial. Kalau tadi yang ini kan sorry saya balik lagi ke sini. Ini satu step gitu ya. Start gerak aja tuntas gitu ya. Kalau di sini bisa pecah dalam 3 step. Ya, begitu ya. Sekuens 1 berarti K1 ini dia hanya beroperasi di 0 sampai 1 begitu ya. Lalu sekuens 2 dia beroperasi dari 1 sampai ke 3. Lalu yang terakhir sekuens 3 beroperasi 3 sampai ke 4. Rampung selesai. Kenapa pada saat di 4 harus off mati? Begitu.
stepnya. Jadi sebelum ditekan start, maka sebelum 0 tuh semua off, daya itu harus mati. Relaynya ataupun solenoidnya. Kemudian setelah 4, setelah selesai harus off juga. Harus energinya harus aman, safety seperti itu. Gitu ya. Nah, ini solusinya seperti ini dari saya. Seperti dibuat dipecah dalam 3 sequence seperti itu. Sequence 1, 2 dan 3 seperti itu. Nah, ini persamaannya kok dari mana ya? Ini tadi pertama kita harus menentukan ready position dulu. Ada definisi 0 posisi, 0 position seperti itu. Kalau kasus ini berarti zero posisinya adalah silinder A di dalam A0, silinder B di dalam B0 seperti itu kan, simpel. Lalu ada sensor nggak? Dikasih sensor boleh seperti itu ya. Lalu sequence satunya apa nih? Berarti ini ready position dikalikan dengan start gitu. Sequence 2-nya apa? Yaitu sequence 2 itu diaktifkan oleh sequence sebelumnya gitu. Ya. Makanya di sini persamaannya adalah sequence 2 sama dengan sequence 1 dikalikan A1 karena terjadi di langkah 1 begitu. Dan seterusnya sampai ke sequence 3 diaktifkan oleh sequence 2 dikalikan dengan B1 seperti itu. Dan ini adalah relaynya seperti itu atau K-nya itu. Jadi kalaupun nanti gerakannya banyak ya berarti ya sesuaikan kebutuhannya seperti apa. Lalu ini adalah outputnya nih. Ini coilnya dan kotaknya ya gitu ya. Kalau untuk yang apes ya, maka persamaannya adalah sequence 1. A-nya adalah sequence 2. B-nya adalah B+-nya adalah sequence 2 kali A0 sesuai dengan persamaan yang ada di sini. Nah, ini bakal lebih sempurna persamaannya. Pada saat saya sudah mendapatkan persamaan ini, maka jangan lupa nih, saya lupa nih wiringnya. Wiringnya ini kan. Ya, wiringnya ini sesuai dengan alamat tadi di awal. Wiringnya ini simpel, terserah menggunakan software apapun tuh ya. Mau CAD, mau pakai fluid sim, terserah. Yang penting ada wiring PLC-nya. Salah satunya ini ya. Ini ada A0, A1, B0, B1, start contohnya. Lalu ini adalah Q-nya, outputnya dengan solenoidnya dan seterusnya. Jadi ini harus digambarkan seperti itu. Ya. Ini masuk ke dalam address alamat yang sudah ditentukan di awal. Seperti ini. Ini harus buat seperti itu. Nah, ini laddernya. Nilai dari mana dapatnya? Tadi dari persamaan tadi. Ready position. Kita lihat persamaannya. I1 kali I3 kali I5 itu ya, yang ini nih. A0 B0 kali sensor benar kerja. Maka persamaannya seperti ini. Jadi kita membuat program berdasarkan begini, seperti itu. Ya. Oke, ready positionnya, kemudian startnya juga sama. Kemudian kita lihat, ini persamaannya yang barusannya. Ini yang laddernya. Yang laddernya ini adalah ini ambil dari persamaan yang tadi, yang di awal seperti itu. Ini relay ready position. Ini adalah sequence 1, sequence 2, sequence 3 sesuai dengan persamaan. Namun ini ada modifikasi seperti itu. Modifikasinya apa? Setiap sequence itu di save holding. Ya terserah, ini kebetulan saya buatkan programnya yang konvensional ya. Jadi seperti ini kebetulan sequence satunya ada relay sequence 1 M2 ya di save holding interlocking, kemudian dia diputuskannya adalah oleh sequence selanjutnya seperti itu. Jadi dan seterusnya. Jadi di sini selalu setiap relaynya dibuatkan save holding dan dibuatkan juga dominant off, pemutusnya adalah sequence selanjutnya seperti itu. Dan ini referensinya nggak ngasal dari persamaan tadi. Jadi buat ini ada referensinya seperti. Jadi kalaupun nanti kita mendapatkan kasus yang rumit, nggak usah khawatir. Kenapa? Karena kita sudah punya acuan metodenya tadi seperti itu. Tapi kalaupun kita tidak menggunakan metode ya, ada kasus, bikin aja program akan repot, sangat repot seperti itu. Jadi dimudahkan seperti itu. Jadi kalaupun nanti ada modifikasi, ada perubahan, yang dirubah apa ya? Tadi dari sini bisa jadi mungkin dari sini dirubah. Ini kan referensi aja seperti itu. Jadi nggak perlu dirubah persamaan, tetapi ada modifikasi seperti itu. Jadi referensinya dari sini seperti itu. Makin kompleks berarti makin banyak seperti itu. Ya, jadi lebih mudah. Oke, persamaan, bikin laddernya. Ini untuk yang sekuensinya, lalu ini adalah untuk yang outputnya juga sama. Outputnya juga sama sesuai kan. M2 sekuens 1 sama dengan Q1 gitu ya. Sekuens 2 adalah Q2 dan seterusnya. Ini sesuai dengan persamaan yang di awal tadi. Jadi
ya simpel gitu seperti itu. Jadi nggak mumet untuk membuat program gitu ya, sederhana seperti itu gitu ya, sederhana seperti itu ya, seperti itu. Oke, silakan kalau ada pertanyaan dulu sebelum sebelum melanjutkan gitu ya, monggo silakan. Kalau slide sih banyak sih, tetapi saya khawatir teman-teman mungkin ada yang bertanya, kita buka sesi tanya jawab dulu aja, silakan. Oke, Pak Penik mungkin ada di, monggo silakan, mungkin ada yang ditanyakan dulu. Mohon maaf gitu ya, kalau ada yang takutnya ini Mas Hendy lagi jelasin apa gitu ya. Takutnya ada yang nggak nangkep nih gitu ya. Monggo silakan. Saya berharap ada satu dua pertanyaan nih biar kita diskusi dulu. Monggo Pak Penik, mungkin ada yang ditanyakan nggak mahasiswa? Silakan. Baiklah, sebelumnya terima kasih ya kepada Bapak Hendy Rudiansyah atas materi yang disampaikan tadi terkait penjelasan kasus industri berbasis PLC. Sebelumnya sudah dijelasin bagaimana mekatronika, pengaplikasiannya bagaimana, serta bagaimana pendekatan sistematik desain dari PLC. Selanjutnya ini saya sudah dibuka terkait sesi diskusi kepada teman-teman di sini, audiens yang mungkin ada pertanyaan, nanti bisa acungkan tangan, berdiri dan perkenalkan diri terlebih dahulu, kemudian ajukan pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Hendra Kartika dari golongan A dari Program Studi Teknologi Rekayasa Mekatronika angkatan 2022. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Hendy telah menyempatkan diri untuk menjadi dosen tamu pada program studi kami. Penjelasannya sangat menarik dan secara holistik kami cukup paham. Dan di sini saya ingin menjelaskan kembali bahwasannya metode pendekatan sistematik desain PLC sebelumnya itu program studi kami telah diterapkan pada semester 5. Nah, pada semester 5 itu kami ditantang untuk mengontrol 3 sistem menggunakan satu PLC. 3 sistem ini meliput menggunakan pneumatik. Yang pertama itu sistem untuk mengontrol barang, yang kedua itu pengambilan barang, dan yang sisanya itu penyortiran, kalau tidak salah seperti itu. Nah, untuk penerapannya seperti itu, di sini kami membuat rangkaian terlebih dahulu menggunakan fluid sim. Yang pertama menggunakan izin menjelaskan kembali. Yang pertama, tahap pertama kami menggunakan sekuen, pembacaan sekuen atau diagram langkah, dan yang kedua itu kami membuat skematik menggunakan software fluid sim. Untuk simulasinya itu rangkaian elektronik dan juga simulasinya. Yang berikutnya itu kami terjemahkan rangkaian tersebut itu ke software. Waktu itu kami menggunakan PLC Omron. Nah, setelah selesai itu, karena ini menggunakan satu PLC dan 3 sistem, kami menggunakan function block untuk memudahkan kami dalam pemrograman. Nah, yang tahap berikutnya itu tahap penerapan. Dan juga kami menyesuaikan input output yang sesuai dengan program kami. Dan yang terakhir itu uji coba. Dan itu kami pun berhasil. Nah, yang jadi pertanyaan saya, dari pendekatan metode ini cukup
cukup sesuai lah untuk memproses ketiga sistem ini. Nah, yang cukup menarik berdasarkan pengalaman Bapak yang telah terjun di industri, apakah pendekatan seperti ini telah cukup memadai untuk kebutuhan industri pada saat ini, dan juga dengan kebutuhan dan dengan kemajuannya AI, apakah kami menggunakan metode tersebut cukup relevan atau ada metode terbaru yang mungkin Bapak bisa jelaskan? Cukup sekian pertanyaan saya. Terima kasih. Baik. Baik, Pak Pendik langsung dijawab ini. Langsung ya. Iya boleh Pak, kalau mau langsung jawab. Oh, tanya lagi. Boleh, silakan. Boleh, salam. Pertanyaan kedua berarti ya? Gimana? Langsung dijawab atau ada pertanyaan lagi? Iya boleh Pak, langsung jawab nggak apa-apa. Oke, langsung jawab. Baik, sebenarnya tadi tentunya yang saya jelaskan pasti sudah diterapkan. Jujur, kenapa saya berani sharing dengan metode ini? Jadi, mohon maaf. Jadi sebenarnya secara basic metode itu udah cukup bagi saya, memiliki background menggunakan flowchart, diagram langkah, kemudian sequence function chart, itu sah-sah aja, bebas, terserah gitu ya. Yang jelas adalah pada saat kita menyelesaikan sebuah kasus itu punya metode, itu yang penting satu ya. Kemudian terkadang pada saat di lapangan kita akan menemukan kesulitan, itu enggak? Ada trouble, dan itu tidak bisa diselesaikan dengan metode. Benar enggak? Iya, itu ya. Pasti gitu ya. Akan ketemu di mana satu titik ini gimana solusinya gitu, seperti itu ya. Maka sebenarnya pada saat itu kan kita sudah terlatih dengan berbagai kasus ya. Jadi jujur metode uji coba itu sebenarnya uji coba dengan konsep itu sebenarnya metode juga yang efektif menurut saya seperti itu. Jadi nggak selalu menggunakan metode seperti itu. Jadi di mana saya berperan menggunakan logika saya menyelesaikan permasalahan itu pada saat menemukan problem yang tadi seperti itu. Ya, jadi model tadi sebenarnya udah cukup. Jujur, dengan modal tadi itu saya sudah menyelesaikan puluhan mungkin ya. Nanti izin saya akan tampilkan yang pernah saya buat apa aja. Puluhan itu tuh banyak seperti itu. Itu konsepnya seperti itu. Ya, jadi sudah cukup. Tinggal nanti karena tadi sudah mengintegrasikan beberapa sistem seperti itu ya. Itu maka konsepnya adalah di blok sistem tadi di awal seperti itu. Konsep dulu. Saya tunjukkan lagi ya. Tar, yang ini. Tar. Oke kan? Tadi saya di awal menjelaskan tentang ini ya. Nah, konsepnya di sini aja simpel sebenarnya. Ya. Jadi kalaupun mau diduplikasi tadi menjadi 3 sistem digabungkan, pakai Ethernet, pakai komunikasi apapun lah yang memang terfasilitasi di brand itu nggak masalah. Saya pikir kuncinya di blok sistem tadi seperti itu. Ya, seperti itu. Nanti akhirnya menggunakan function blok lebih bagus karena memang dia sudah memiliki pola seperti itu. Nggak masalah seperti itu. Jadi nggak ada yang salah seperti itu. Justru core-nya tadi adalah di sequence per unit sistemnya tadi seperti itu. Nanti tinggal digabungkan apakah nanti memang 3 PLC itu ya digabungkan atau mungkin 3 plant tapi 1 PLC, saya nggak tahu seperti itu ya. Itu kan sama saja seperti itu. Apakah nanti antara PLC 1 dan 2-nya berkomunikasi? Nggak masalah seperti itu. Tapi yang kita kerjakan yang saya jelaskan itu adalah satu sistem tadi seperti itu. Jadi kalaupun nanti berkolaborasi seperti yang lain nggak masalah seperti itu. Saya pikir seperti itu. Jadi bukan hal yang apa ya jadi berproblem, nggak masalah seperti itu. Contohnya misalnya terakhir kali di tahun 2020 gitu ya, saya pernah menyelesaikan proyek di Polytron di Kudus seperti itu.
secara pemrograman simple, Mas. Hanya mengendalikan sebuah konveyor dan menyalurkan produk-produk hasil casting dia seperti itu ke titik tertentu. Tapi produknya aneh-aneh seperti itu. Panjang besar seperti itu. Apa yang saya lakukan? Pakai netbook, Mas, seperti itu. Sama. PLC-nya berapa? Satu. Saya cukup pakai satu karena waktu itu saya memahami itu ya, oh kebetulan pakai Omron waktu itu, pakai CJ series, saya upgrade jadi CJ2 waktu itu, khawatir gitu ya, kemampuan CPU-nya terbatas, saya upgrade gitu seperti itu, lalu saya menggunakan device net seperti itu, simple seperti itu. Jadi saya akan memanfaatkan fitur dari PLC ini, makanya pemahaman ini penting di awal, Mas. Seperti itu. Mau sebesar apapun gitu ya. Kalau kita salah di awal, settingnya bisa berubah. Contohnya misalkan di tahun pertama kita membuat sistem A gitu ya. Bla bla bla, udah beres seperti itu. Ternyata ada pengembangan di tahun ketiga yang nggak disampaikan. Tergantung speknya sesuai nggak. Ada kemungkinan ini tinggal diintegrasikan di tapak. Tapi ada kemungkinan sistem sebelumnya dibongkar. Kenapa? Karena speknya tidak sesuai. Itu aja sepertinya. Jadi kalaupun tadi sudah di awal sudah jelas, ada permintaan, ada 3 sistem digabungkan, saya pikir nggak ada masalah. Karena yang dijelaskan tadi adalah pemrograman yang per bidangnya tadi. Begitu. Kalau seperti itu. Jadi saya pikir apresiasi, justru tugasnya sudah bagus. Jadi betul. Jadi kalau dikasih tugas yang di industri di kamus yang susah-susah aja nggak apa-apa. Karena kalau ke industri biasanya lebih mudah seperti itu. Jadi lebih terbiasa seperti itu, seperti itu. Jadi jangan dikasih yang mudah-mudah nggak apa-apa. Jadi biar pusing aja mahasiswa. Kenapa? Biar terbiasa yang rumit sehingga nanti pada start ke industri, ini mah enteng karena sudah pernah dilakukan gitu ya, seperti itu ya. Gitu ya. Begitu gitu ya. Jadi yang yang ditanyakan saya pikir sudah cukup, dan dengan modal ini sudah cukup saya pikir. Kemampuan apa yang kurang? Ya tadi kemampuan IT-nya, IoT-nya. Itu aja sebenarnya. Mekatronik tuh tidak full ya untuk IT-nya, betul ya. Nggak full lah, terbatas. Kalau dulu kan mungkin hanya komoditnya saja seperti itu. Sekarang kan benar-benar IT-nya seperti itu. Kuncinya di mana? Kuncinya adalah kita harus hati-hati pada saat membuat spek PLC dan HMI-nya. Itu aja. Perhatikan fiturnya dia memadai nggak untuk fitur kekinian. Itu aja. Jujur saya pun nggak menapik pada saat saya menentukan spek gitu ya. Saya nggak paham nih. Saya tanya pada orangnya yang paham di IT di situ. Mas, saya mau sistemnya seperti ini gitu ya. Outputnya nanti saya bisa dibaca di mana. HMI-nya seperti ini, kira-kira sesuai nggak? Ini speknya apa sih fiturnya yang saya harus munculkan? Tanyakan seperti itu. Begitu. Kenapa saya bilang gitu? Ada kemungkinan kita harus punya proyeksi gitu ya. 2 atau 3 tahun ini berubah nggak mesinnya gitu. Itu maksudnya seperti itu. Jadi kalaupun mesin ini di upgrade, sistemnya siap begitu. Ya, jadi tadi sudah diberikan tugas 3 mesin, 3 sistem terintegrasi, itu sudah keren, bagus seperti itu. Tapi saya tidak tahu mekatroniknya seberapa kental gitu, seperti itu. Seperti itu. Karena sekarang ada yang bobotnya beratnya di IT-nya gitu, IoT-nya seperti itu. Itu kan berarti otomasinya berarti. Kalau mekatronik tetap playernya itu benar-benar harus kuat. Saya ingin nunjukin satu slide ya, sebentar. Di slide paling bawah. Nah, sini. Nampak ini ya? Ini penting nih. Nah, jadi mekatronik itu di mana? Itu aja. Mekatronik itu di mana? Jadi jangan sampai kita kebablasan, akhirnya masuk ke ranahnya yang otomasi yang di atas begitu. Ya, begitu. Kalau mekatronik ya tadi listriknya harus kuat, gambar tekniknya harus kuat, elektronnya harus kuat, pneumatiknya oke, sampai tahap pemrograman bisa. Seperti itu. Plusnya tadi integrasi. Jadi kalaupun mekatronik tadi sudah IT, udah network, itu udah bagus. Tapi data-data yang tadi saya sampaikan itu jangan dilupakan, harus tetap paham. Itu aja sih seperti itu. Gitu. Ini adalah ilustrasi level otomasi industri secara khusus gitu ya. Mekatronik itu ranahnya di sini, di level 0 dan 1. Sedangkan yang 2 itu sudah bukan. Levelnya di otomasi industri kan ini. Udah ke atas, ke mulai SCADA, kemudian ke enterprise seperti itu.
Ya, jadi sekarang mungkin overlap ya, overlap ada yang udah ke atas, ada yang ke bawah, overlap seperti itu, kayaknya seperti itu. Tetapi mungkin mekatronik ya harus kuatnya di level 01 ini sebenarnya. Begitu. Walaupun kami punya sampai ke level 4 enterprise kami punya di sini. Untuk yang D4-nya ada di sini. Karena memang sudah ke IT seperti itu. Jadi memang kalau di kami mungkin ke arah sana berarti di otomasinya. Makanya kan di kami ada mekatronika dan otomasinya. Otomasinya di sana seperti itu. Tapi kalau mekatronika mungkin levelnya 2 ke bawah seperti itu. Jadi walaupun berbicara tadi HMI di SCADA boleh lah yang 2 masih oke lah. Tapi presentasinya nggak banyak seperti itu. Karena memang harus dikuatkan dari sisi IT-nya, IoT-nya seperti itu. Itu aja. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Terima kasih. Oke, silakan ada yang tanyakan lagi. Silakan. Ini total berapa orang nih? Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan Pak Hendi, nama saya Muhammad Subiana Filmi dengan biasa dipanggil dengan nama Nafil. Di sini saya mempunyai 2 pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama yaitu seperti yang disinggung oleh Pak Hendi sebelumnya, kita bisa menggunakan PLC ataupun microcontroller untuk menyelesaikan kasus pada industri, walaupun yang sering digunakan adalah PLC. Nah, di sini untuk pertanyaan saya yang pertama adalah pada studi kasus yang seperti apa sih microcontroller itu relevan digunakan untuk studi kasus di industri. Lah, untuk yang pertanyaan kedua, seperti yang kita tahu bahwasanya PLC itu memiliki kelebihan yaitu daripada microcontroller, yaitu dari segi keandalan dan ketahanannya. Nah, jika kita terpaksa menggunakan microcontroller pada studi kasus di industri, maka bagaimana cara kita membuat microcontroller tersebut itu sama andalnya atau tahannya seperti PLC. Baik, itu saja pertanyaan saya. Untuk Baik, makasih. Baik. Oke, pertanyaan yang bagus ya. Oke, baik. Terkait kapan pakai PLC, kapan mikro, ya tentunya tadi di awal ya kita memahami syarat dari kontrol seperti itu ya. Yang kedua, kalau boleh jujur sebenarnya, ya, itu tergantung customer. Ujung-ujungnya tergantung customer dan tergantung budgeting juga sama seperti itu. Itu kita boleh, kalau boleh jujur di industri seperti itu. Itu pasti itu kalau di industri. Tapi karena kita orang pendidikan harus berbicaranya alasannya dengan logisnya seperti itu. Maka kapan kita menggunakan mikro? Ya pada saat kita memang memiliki sistem yang memang sistemnya tidak 24 jam dia digunakan menurut saya. Jadi memang dia itu frekuensinya rendah dibandingkan dengan PLC seperti itu ya. Itu yang pertama itu ya. Kenapa? Karena tadi kelemahan mikro itu adalah rentan, tidak serobas dari si PLC seperti itu ya. Jadi memang satu itu. Kedua adalah pada saat di mana fitur PLC tidak bisa dilakukan, maka muncullah microcontroller. Begitu. Contohnya apa? Analog. Ya, betul ya. Kalau ngobrol bicara masalah PLC berbasis analog, pasti cost-nya tinggi, mahal. Itu enggak? Betul ya. Maka pasti itu ranahnya di microcontroller. Seperti itu. Ya, itu seperti itu. Karena kalau di Indonesia kan microcontroller identik dengan hobi seperti itu. Gitu ya. Hobi karena harus dikembalikan lagi gitu ya. Kira-kira kualitas seperti apa? Tapi bisa nggak digunakan? Bisa. Mikro bisa. Tapi berarti kita harus memilih mikro yang benar-benar sebenar-benarnya mikro gitu ya. Karena mikro yang aslinya seharga PLC. Jadi carinya adalah mikro industrinya ada. Seperti itu, silakan, nggak apa-apa. Walaupun itu tidak familiar di Indonesia, tidak familiar, tapi banyak yang menggunakan seperti itu. Tapi karena ujungnya cost lagi, pasti rata-rata menggunakan mikro lebih murah.
Itu aja, Bun Bor. Tapi robustnya kurang, kehandalannya kurang seperti itu. Sehingga perhatikan penggunaannya. Tapi pada saat oh ini udah 24 jam nih penggunaannya, misalkan 24 jam dan nggak ada istirahatnya, agak berat. Seperti itu. Jadi pertimbangan gitu, ya itu mikro seperti itu. Tapi boleh nggak silakan nggak masalah gitu. Tapi kita pastikan kualitasnya. Jadi sekedar informasi saja bahwa komponen elektronik yang masuk ke Indonesia itu ya, ya, yang harganya receh ya, misalnya resistor 100 rupiah, 500 rupiah gitu ya, seperti itu ya. Kan yang masuk Indonesia sebenarnya itu kualitasnya memang mohon maaf ya rendah, seperti itu. Misalkan barang-barang yang dari Batam gitu ya, ataupun dari daerah sana gitu ya, masuk ke Indonesia itu kan karungan seperti itu. Seperti itu ya. Jadi memang harus hati-hati memastikan kualitasnya gitu ya. Jadi contohnya misalnya di Bandung tuh ada toko yang toko A dia menjual harganya itu sebuah terminal 3.000, yang sebelahnya 30.000. Kok beda kenapa? Kualitas. Itu hati-hati, itu ngaruh seperti itu. Jadi itu pun ngaruh mempengaruhi. Kenapa saya bilang bahwa hati-hati pada saat kita menggunakan mikro, pastikan mikronya industri seperti itu. Kalau biasa agak berat karena dia terbantu dia memiliki kelemahan dari sisi kehandalan seperti itu. Jadi kapan mikro digunakan? Ya tadi satu, pada saat PLC tidak bisa digunakan, mikrokontroler misalkan analog dan sebagainya itu dia menggunakan mikrokontroler seperti itu. Kemudian kedua adalah memang dari sisi harga gitu ya, dia dan kemampuannya dia terbatas, kemudian dia memiliki frekuensi yang sangat jarang digunakan seperti itu. Itulah mikro. Sedangkan kalau PLC memang handal seperti itu. Seperti itu. Jadi tapi kalaupun mau menggunakan silakan, tapi gunakan yang jenis mikro yang industri seperti itu. Oke, itu aja. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Terima kasih. Oke, ada lagi yang tanyakan silakan. Oke, silakan. Satu lagi, silakan. Oh, kayaknya udah paham semua ya kayaknya. Oh, ada lagi nih satu. Silakan. Monggo, silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fajarun Ulum. Yang saya mau tanyakan itu pada program leader yang ditunjukkan pada BWT, apakah program leader yang digunakan di suatu industri atau diterapkan pada industri sebaiknya dirahasiakan hanya untuk internal atau boleh kita publikasikan secara luas? Sekian, terima kasih. Oke. Tergantung ya. Tergantung dari industrinya gitu ya. Jadi ada beberapa industri yang memang dia itu sebelumnya itu dia ketat ya. Dia sudah menunjukkan ada kesepakatan MOU dengan si pembuatnya, misalkan pembuatnya kita seperti itu. Dia ada MOU di awal, data nggak boleh disebarin, nggak boleh dipublikasikan gitu. Itu ada yang seperti itu, ada yang seperti itu. Jadi nggak boleh. Jadi dia memang konsumsi internal. Jadi nggak boleh dari nggak boleh dikopikan, nggak boleh. Jadi hanya internal saja seperti itu. Itu beberapa perusahaan besar kayak Daihatsu, grupnya Astra itu seperti itu. Dia sangat ketat, nggak boleh. Seperti itu. Ataupun kemarin waktu saya di Polytron gitu ya, itu juga sama. Dia nggak open, nggak boleh. Jadi pada saat kita kunjungan ke mereka di awal saja sebelum bikin mesin itu, dia nggak boleh foto-foto. Dia terbatas seperti itu. Karena faktor tadi ya, faktor dari keamanan sistem dia, kerahasiaan dia seperti itu. Jadi itu tergantung. Tapi ada juga mungkin perusahaan-perusahaan yang ya biasalah gitu ya, sederhana gitu ya, kecil bisa jadi besar tapi memang tidak terlalu mempermasalahkan, itu masih dibolehkan.
bisa boleh publikasi, boleh karena mungkin dia memberikan dana, itu ada seperti itu. Jadi tergantung. Yang intinya gini. Jadi pada saat kalian sudah membuat apa ya, membuat solusi ya, perancangan, kemudian membuat semua yang tadi dijelaskan seperti itu. Satu hal yang jangan dilupakan adalah dokumentasi. Seperti itu. Ya, jadi itu yang terpenting. Output itu semua itu didokumentasi seperti itu. Jadi mulai dari awal tadi, mulai dari perancangan, flowchart, programnya, persamaan, rangkaian, wiring semua. Bahkan tadi ada yang kurang ya, mulai daftar komponen belum, kemudian daftar troubleshooting belum, gitu ya, daftar pengujian belum, seperti itu. Itu harus dimasukkan ke dalam manual book. Jadi ada kewajiban terakhir adalah pada saat Anda sudah membuat, oh mesin ini fungsi, udah bisa digunakan, gitu ya, adalah manual booknya. Itu yang penting, seperti itu. Karena itu keberlanjutannya di sana, maintenance-nya di sana seperti itu. Dan itu yang biasanya diminta oleh industri, seperti itu. Jadi dia tidak tergantung. Ada juga yang industri mungkin yang memprotek nanti si program diprotek di password sehingga kita nggak bisa akses. Atau bisa jadi mungkin si kita yang sebagai pembuatnya berarti kita memang ya memproteknya seperti itu. Karena punya agreement, punya kesepakatan harga dan sebagainya lah. Saya nggak tahu apa nanti namanya gitu ya. Yang jelas di situ ada kesepakatan seperti itu. Jadi memang silakan. Jadi kesimpulannya adalah ada yang boleh, ada yang enggak, tapi kebanyakannya sih enggak sebenarnya. Untuk beberapa perusahaan besar dia sangat memprotek kerahasiaan dokumen itu. Tetapi tetap Anda sebagai ahli mekatronika wajib membuat dokumentasi, wajib membuat manual book, historical, proses dari awal sampai akhir. Untuk Anda yang semester 6 sekarang kan penting kan. Jadi dokumen itu kumpulkan karena alatnya kan nggak dibawa, alatnya kan di kampus gitu ya, seperti itu ya. Kalau ada gitu ya. Berarti Anda memiliki CV nanti portofolio. Jadi pada saat Anda nanti wawancara nih gitu ya, waktu kerja gitu ya. Anda ditanyakan nih tentang proyek apa mekatronik yang Anda lakukan, ya Anda tunjukkan CV-nya, Anda tunjukkan manual book tadi bahwa saya udah pernah membuat ini begitu. Jadi itu plus buat Anda nanti pada saat mau bekerja ataupun pada saat Anda bekerja, Anda punya bukti bahwa Anda pernah menyelesaikan proyek di kampus. Begitu. Untuk saat ini kepentingannya itu dulu gitu ya. Oke, makasih. Oke, kalau nggak ada mungkin sedikit ada pertanyaan lagi. Kalau nggak ada saya mungkin mau sedikit menambahkan lagi. Ini ada sekitar berapa slide ya? Ada 2 slide mungkin ya. Ada 2 slide. Nggak ada ya? Udah cukup, Pak. Oke, saya coba tambahkan sesi yang terakhir untuk ada. Oke. Nah, ini kalau saya punya proyeknya basisnya adalah microcontroller seperti apa gitu. Nah, ini saya punya referensi juga gitu ya. Sejujurnya sebenarnya dari semua proyek yang saya garap itu mikronya mungkin di 10-20% sebenarnya, jujur aja seperti itu. Jadi nggak banyak. Tapi saya paham. Ini contohnya kalau pun kita membuat proposal terkait microcontroller dan antarmuka ya, ini saya tugas terhadap mahasiswa ya di sini adalah mahasiswa mampu merancang, membangun, lalu mendemonstrasikan sistem mekatronik berbasis microcontroller yang mampu mengintegrasikan sensor, aktuator, dan user interface gitu ya. Nah, ini pertama di sini kita harus membuat deskripsi dulu ya proposal projectnya. Ya, satu ya harus mengidentifikasi kira-kira kebutuhannya apa saja ya gitu ya di dunia nyata ataupun di sistem industri seperti apa. Berarti sama ya tadi ada latar belakang, ada deskripsi kira-kira apa yang harus digarap seperti itu. Intinya berarti memang harus paham ya sistemnya seperti itu ya. Kesimpulannya apapun mau PLC mau mikro harus paham dulu identifikasi problem di industri. Jadi syarat kontrolnya paham. Lalu di sini rumuskan kalau memang ide ini memang tersolusikan menggunakan microcontroller begitu. Contohnya seperti itu. Nanti kita cari nih kira-kira pasti di antara teman-teman juga ada yang berbasis microcontroller gitu ya. Lalu nanti
nanti komponen utamanya tetap ini sensornya apa saja, aktuatornya apa saja, dan jenis microcontroller. Sama ya dengan tadi ya, sama aja seperti itu. Nah, lalu dibuatlah skep awal sistem yang akan dibangun. Jadi ada skep ya, ada deskripsi plan saya bilang. Jadi biar ada gambaran seperti apa sih yang akan dibuat seperti itu ya. Nah, lalu di sini juga sama, lalu merancang sistem ya sama dengan tadi ya, blok sistem, rangkaiannya seperti apa dan flowchart ini kita akan mendefinisikannya kira-kira ya nanti mulai dari sensornya, microcontrollernya, kemudian terakhir adalah aktuator dan HMI-nya seperti apa. Kita gambarkan dalam blok sistem tadi. Lalu nanti di sini ada rangkaiannya gitu, membuat rangkaian elektroniknya di sini. Kalau ini memang murni nih microcontroller, ya harus membuat rangkaian elektronik. Ya bisa dengan beberapa aplikasi ya, bisa dengan FreeSync, Orpheus, Rotel, Tinkercad itu banyak lah. Silakan aja. Lalu nanti juga ada pakai flowchart, apa logikanya gitu. Nah, nanti penentuan pin-pin microcontroller berarti kan I/O-nya juga sama di sini juga sama ya. Ini di sini lah. Kalau di sini kan dari rancang alur logikanya kan langsung ya pemrograman. Nah, di sini baru membuat program seperti itu. Kalau bedanya tadi yang sistem PLC memang dengan pendekatan tadi turunkan sampai detail sampai membuat persamaan lalu membuat program simple seperti itu. Biar kita tidak capek membuat programnya. Tetapi kalaupun dari flowchart ke program ya relatif akan lebih mudah lagi dirinci per segmennya, per rangnya, per bagiannya dengan persamaan itu lebih baik lagi. Sini membuat programnya bertahap ya, mulai baca sensor dulu gitu ya, lalu kendali aktuatornya seperti apa, baru nanti logika utamanya seperti apa nih gitu ya. Terakhir adalah komunikasi data dan nanti dicoba seperti itu. Lalu nanti bisa disimulasikan. Setelah itu nanti bisa diintegrasikan perangkat kerasnya gitu ya. Perangkat kerasnya bisa diintegrasikan seperti itu ya. Ini berarti memang lebih ke physically ya seperti itu ya, seperti itu. Lalu di sini terakhir adalah boleh dengan sistem pengujian, validasi dan nanti mungkin presentasi dan sebagainya. Ini pun sama ya. Ini basis untuk yang microcontroller. Nanti akan saya share ya, saya titipin bahannya yang untuk hari ini. Jadi teman-teman boleh lihat lagi nanti bahan yang saya sampaikan yang PPT tadi dengan yang mikro, silakan. Saya nggak tahu nih, kebanyakan berarti PLC atau mikro di sini. Boleh tak tahu nggak kira-kira? PLC atau mikro? Kebanyakan. Oke, nggak apa-apa. Baik, itu silakan Pak Wapi ataupun Pak Penik mungkin ada lagi pertanyaan. Silakan. Cukup kalau dari saya mungkin Pak Penik ataupun Pak Ropi gimana? Mau menambahkan? Kan dosen aslinya ini nih Pak Penik dengan Pak Ropi ini sebenarnya. Saya kan tamu aja nih. Silakan. Sebenarnya saya ingin menunjukkan dokumen ya, dokumen satu lengkap gitu ya. Kalau project itu seperti apa gitu ya. Nanti mungkin saya tunjukkan saja dilampirkan. Nanti teman-teman bisa lihat kira-kira ada yang kurang yang sudah disusun, silahkan boleh tambahkan seperti itu. Kalaupun misalkan mungkin ada bedanya mungkin seperti itu. Kalaupun nanti ada yang kurang juga nggak apa-apa, boleh kasih masukan. Mas ini ada yang kurang nih di kami seperti ini nih. Oke nggak apa-apa gitu ya. Gitu. Tapi kalau misalkan ada yang perlu ditambahkan boleh. Tapi kalaupun ternyata ada yang berbeda dari saya dan ada manfaatnya boleh silahkan dipakai aja nggak apa-apa seperti itu. Jadi saling sama-sama kita sharing seperti itu. Oke, silakan. Oke, tanyakan lagi silakan. Baik, terima kasih Pak Endi. Iya. Irwan Nari tadi Pak ya. Alhamdulillah tadi anak-anak sudah bertanya ya Pak ya terkait bagaimana mekatronik ya yang saat ini dan apa namanya kedepannya bagaimana. Nah kemudian Pak Hendi ini adalah Dewan Penasihat Pak ya di Ikatomi ya. Pak Hendi
Iya, 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 iya. Ya, nah jadi kebetulan anak-anak ini memang masih di tahun ketiga Pak Endi ya. Mungkin nanti di tahun keempat itu mungkin juga anak-anak juga bisa ikut Pak ya di ikatominya Pak Iya, ya. iya. Silakan Pak, silakan Pak. Nah, ini juga menarik ya teman-teman sekalian terkait apa namanya ada peluang ya. Karena apa ini menjadi apa ya tambahan portofolio kalian ya selain sudah magang, kemudian sudah punya project ya dengan dosen karena ada beberapa dari mahasiswa ini yang ikut secara langsung dengan project dosen nih Pak Endi. Jadi kebetulan dosen kami ada yang mendapatkan hibah nasional. Nah, sehingga ada beberapa mahasiswa yang diikutkan secara langsung untuk bisa langsung terjun ke proyek tersebut. Mungkin teman-teman ada lagi yang mau ditanyakan atau disampaikan? Cukup ya? Ya mungkin itu dari kami Pak Endi ya selaku koordinator mata kuliah. Sekali lagi terima kasih atas sharing pengalaman dan knowledge-nya ya. Mudah-mudahan TRM ya jurusan Teknik Politeknik Negeri Jember bisa selalu berkolaborasi ya dengan Ikatomi sehingga kita dapat melakukan kegiatan bersama ke depannya, tidak hanya kuliah tamu ya Pak ya, karena di jurusan teknik ada satu event itu yang ada di setiap tahun itu Engineering Expo Pak ya. Nah itu nanti bisa berkolaborasi dari asosiasi juga untuk mendukung kegiatan kami agar lebih semarak lagi. Mungkin itu saja dari kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Saya kembalikan ke Mas Maldino, silakan. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Irwanari atas penutupannya dan juga statement yang diucapkan sebelumnya. Dengan ucapan dari Bapak Irwanari sendiri menandakan bahwa sesi workshop mekatronik hari ini telah berakhir. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah datang, hadir dan memeriahkan hari ini, dan juga terima kasih kepada Bapak Hendy Rudiansyah selaku narasumber yang sudah bisa menyempatkan waktunya dan sharing, diskusi, saling berbagi pengetahuan lah antar kami mahasiswa-mahasiswa di sini. Dan juga saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya bila saya ada salah yang disengaja ataupun tidak disengaja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Baik, makasih, pamit ya teman-teman semuanya. Mari, Assalamualaikum.